Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 80. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu bekerja bersama sebaik-baiknya, sehingga seakan-akan orang itu tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat menyerang bergantian dan saling mengisi. Kemampuan keduanya memang seimbang pada tataran yang tinggi. Meskipun demikian, sekali-kali orang bertubuh kecil itu sempat juga melontarkan serangannya. Jika serangan itu mengenai sebatang pohon, maka pohon itu pun menjadi tumbang karenanya. Dengan perhitungan yang mapan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk dapat bertempur pada jarak yang dekat, sehingga lawannya tidak sempat menyerang dengan caranya yang mendebarkan itu. Kedua pedang pendek Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bergantian menyambar orang bertubuh kecil itu. Setiap kali terdengar dentang senjata mereka beradu. Ternyata orang bertubuh kecil itu benar-benar telah membentur kekuatan yang tidak dikira sebelumnya. Ia tidak menyangka bahwa kedua anak muda itu telah memiliki ilmu puncak dari satu perguruan meskipun pengalaman mereka masih belum terlalu luas. Tetapi keduanya adalah pengembara yang pernah menjelajahi lembah dan lereng-lereng pegunungan. Namun agaknya orang bertubuh kecil itu masih mampu meningkatkan kemampuannya. Ia masih mampu bergerak lebih cepat dan tongkatnya berputaran dengan melontarkan desing yang menyengat telinga. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, maka orang bertubuh kecil itu masih mampu juga melepaskan diri dari kurungan kemampuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, menyerang dengan cahaya yang silau yang seakan-akan dilontarkan dari ujung tongkatnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berusaha untuk bertempur semakin cepat pula. Namun ternyata bahwa keduanya kadang-kadang mengalami kesulitan karena serangan-serangan yang aneh itu justru dapat dilakukan lebih cepat dan dari jarak yang lebih dekat. Seakan-akan setiap ia menunjuk dengan ujung tongkatnya, maka serangan cahaya yang menyilaukan itu telah terlontar. Bahkan kadang-kadang susul-menyusul. Gila, geram Mahisa Murti yang harus berloncatan menghindar, bahkan Mahisa Pukat telah menjatuhkan dirinya dan berguling dengan cepat. Namun dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mengerahkan kemampuan mereka untuk mengatasi serangan-serangan yang seakan-akan menjadi semakin cepat itu. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhasil mengatasi serangan-serangan yang semakin cepat. Namun kemudian ternyata bahwa orang bertubuh kecil itu mampu meningkatkan serangannya. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menjadi terdesak kembali. Namun kedua orang anak muda itu adalah anak dan sekaligus murid Mahendra yang telah mencapai tingkat tertinggi dari ilmunya meskipun masih harus dikembangkannya. Karena itu, maka keduanya tidak ingin untuk terdesak terus-menerus dan kehilangan kesempatan untuk keluar dari pertemuan itu. Karena itu, maka baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat sampai pada satu keputusan untuk mengimbangi kemampuan ilmu lawannya dengan caranya. Dengan bekal ilmu yang ada pada mereka. Dalam keadaan yang terdesak itu, maka hampir berbareng Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sampai pada satu keputusan untuk mempergunakan senjata mereka yang lain. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti telah memindahkan pedang pendeknya di tangan kirinya. Mahisa Pukat yang melihatnya tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun telah melakukan hal yang sama pula. Orang bertubuh kecil yang mampu menyerang dengan ilmunya yang menggetarkan itu pun kedua lawannya memindahkan senjata-senjata mereka ke tangan kirinya. Karena itu, maka ia pun segera menyadari bahwa keduanya tidak membiarkan diri mereka terus-menerus terdesak. Sebenarnya lah bahwa sejenak kemudian, baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat telah saling menjauhi. Keduanya mengambil arah yang berbeda, sehingga orang bertubuh kecil itu harus selalu berusaha menyesuaikan dirinya. Namun selagi serangan-serangannya harus diarahkan kepada dua sasaran yang terpisah, maka kedua anak muda itu telah menyerangnya pula dengan serangan-serangan yang mendebarkan pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempergunakan pasar-pasar kecilnya untuk mengimbangi serangan-serangan yang seolah-olah melejit dari ujung tongkat panjang lawannya. Orang bertubuh kecil itu mengumpat. Meskipun wujud serangan itu berbeda, namun memiliki kemampuan yang tidak terlalu jauh berbeda. Jika loncatan cahaya yang keluar dari ujung tongkat panjang itu mampu meledakkan batu padas, maka sentuhannya pada tubuh lawannya tentu akan dapat memecahkan tulang belulang. Namun sentuhan pasar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat,
meskipun hanya segores kecil akan dapat membinasakan lawannya pula karena kekuatan bisanya yang hampir tidak terlawan. Agaknya orang bertubuh kecil itu pun menyadari. Karena itu, maka ketika pasar pertama mulai meluncur dari tangan Mahisa Murti, jantung orang itu pun telah menjadi berdebaran. Apalagi kemudian disusul lontaran kedua dari tangan Mahisa Pukat. Sejenak orang bertubuh kecil itu berusaha mengambil jarak. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak membiarkannya bergeser menjauh. Setiap serangan dengan kekuatan ilmu yang terlontar dari ujung tongkat panjang itu, selalu dibalas dengan lontaran pasar-pasar kecil dengan kecepatan yang mampu mengimbanginya. Orang bertubuh kecil itu ternyata harus mengakui kemampuan kedua lawannya yang masih sangat muda. Meskipun orang bertubuh kecil itu mengerti bahwa jumlah pasar-pasar kecil anak-anak muda itu tentu terbatas, tidak sebagaimana dapat dilakukan dengan lontaran serangannya dengan tongkat panjangnya, namun orang bertubuh kecil itu pun tidak berani meyakini dirinya, bahwa sampai hitungan terakhir dari pasar-pasar itu dilontarkan, ia masih mampu menghindarinya. Apabila menurut pengamatan orang bertubuh kecil itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu memperhitungkan keadaan sebaik-baiknya. Mereka tidak asal saja melontarkan senjata mereka. Tetapi baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat setiap kali melepaskan senjata kecilnya itu, tentu dilambari dengan perhitungan yang cermat, sehingga sedang lemparan senjata, hampir saja menyentuh kulit lawannya. Dan setiap sentuhan, berarti maut telah datang menjemputnya. Beberapa saat mereka masih bertempur. Justru semakin cepat dan semakin sengit. Namun akhirnya orang bertubuh kecil itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Serangan-serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat setiap kali berdesing di telinganya seperti seekor kumbang yang siap menyengat tengkuknya. Sementara itu, kesempatannya untuk menyerang dengan tongkatnya pun menjadi semakin terbatas. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selain mempergunakan pasar-pasar kecilnya, mereka pun telah berusaha menyerang dengan pedang pendeknya, sehingga orang bertubuh kecil itu setiap saat harus menghindar atau menangkis serangan-serangan itu. Beruntun dan bahkan hampir tidak berhenti sama sekali. Kedua anak muda itu meloncat menyerang silih berganti dan susul-menyusul antara ujung pedang pendeknya dan pasar-pasar kecilnya. Bukan main, desis orang bertubuh kecil yang kehilangan kesempatan untuk membalas menyerang. Bahkan ia pun menjadi cemas karena serangan-serangan kedua lawannya yang semakin meningkat. Sehingga akhirnya, orang bertubuh kecil itu pun sampai pada satu kenyataan, bahwa ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sementara itu, Mahisa Bungalan semakin lama menjadi semakin cemas akan keadaan kedua adiknya. Mereka telah terlalu lama pergi, sehingga menimbulkan dugaan yang menggelisahkan. Pangeran Singanarpada pun agaknya melihat kegelisahan itu. Sehingga karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Mahisa Bungalan, aku dapat merasakan kegelisahan perasaanmu. Kedua adikmu memang sudah terlalu lama pergi. Karena itu, maka biarlah kau mencarinya. Aku akan menjaga benda ini sebaik-baiknya." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi bimbang. Apakah ia dapat meninggalkan Pangeran Singanarpada dengan benda yang paling berharga itu? Apalagi keadaan Pangeran Lembu Sabdata yang tidak dapat dianggap wajar. Namun Pangeran Singanarpada kemudian berkata, "Pergilah. Mungkin kedua adikmu itu memang memerlukanmu." Mahisa Bungalan pun kemudian bangkit. Sambil memandang berkeliling ia bergumam, "Baiklah Pangeran. Aku tidak akan pergi terlalu lama. Tetapi sementara ini, biarlah aku mempersilahkan Adimas Lembu Sabdata untuk tidur," berkata Pangeran Singanarpada sambil mendekati Pangeran Lembu Sabdata yang duduk memandang kehijauan dedaunan dengan tatapan mata yang kosong. "Marilah," berkata Pangeran Singanarpada. "Tidurlah." Kata-kata itu seakan-akan merupakan perintah yang tidak terlawan. Bahkan kemudian sebuah sentuhan telah membuat Pangeran Lembu Sabdata benar-benar tertidur. Mahisa Bungalan pun menjadi agak tenang melihat Pangeran Lembu Sabdata yang telah tertidur. Dengan demikian jika terjadi sesuatu, Pangeran Singanarpada dapat memusatkan perhatiannya kepada benda yang paling berharga di Kediri itu, sehingga ia akan dapat menjaganya dengan sebaik-baiknya. Karena sebenarnya lah Mahisa Bungalan mempunyai perhitungan tersendiri. "Pangeran," berkata Mahisa Bungalan, "aku mohon diri. Tetapi aku mempunyai dugaan bahwa mungkin sekali seseorang memang telah memancing salah seorang di antara kita untuk pergi."
Aku mengerti, berkata Pangeran Singanarpada. Kita akan sangat berhati-hati. Demikianlah, maka Mahisa Bungalan pun kemudian meninggalkan tempat itu. Langkahnya perlahan-lahan. Rasa-rasanya kedua kakinya masih dibebani oleh keraguan-raguannya, sehingga ia tidak meloncat dan melangkah dengan cepat. Namun akhirnya langkahnya itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Ketika ia berpaling dan tidak lagi melihat Pangeran Singanarpada, maka ia pun berjalan semakin cepat. Ketika Mahisa Bungalan meloncati sebatang sungai kecil dan turun di sebuah jalan sempit, langkahnya terhenti. Ia ragu-ragu memilih arah. Apakah sebaiknya ia ke kiri atau ke kanan? Tetapi selagi ia masih ragu-ragu, maka dilihatnya dua orang yang berjalan tergesa-gesa ke arahnya. Keduanya ternyata adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam, sementara kedua adiknya yang melihatnya justru telah mempercepat langkah mereka. Kalian terlalu lama pergi, desis Mahisa Bungalan ketika kedua adiknya menjadi semakin dekat. Mahisa Murtilah yang kemudian bercerita apa yang telah terjadi atas mereka. Sehingga akhirnya ia berkata, ternyata bahwa orang bertubuh kecil dan bertongkat panjang itu telah meninggalkan gelanggang. Kami semula memang berusaha untuk memburunya. Namun dengan ilmunya, orang itu berhasil lolos dari tangan kami dan meninggalkan kami semakin jauh. Cahaya yang seakan-akan meloncat dari ujung tongkatnya itu banyak menghalangi kami, apalagi kami memang merasa bahwa jika kami terlalu lama pergi, kami akan dapat menggelisahkan Kakang dan Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia berkata, jika demikian, kita harus cepat kembali. Mungkin Pangeran Singanarpada harus menghadapi orang itu. Tetapi apakah orang itu mengetahui tempat kita berhenti dan beristirahat? Bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian meloncat sambil berkata, kita harus cepat kembali. Kedua adiknya pun cepat menyusulnya. Ketiganya pun kemudian berloncatan di atas tanah berbatu. Kemudian mereka menyusup gerumbul-gerumbul kecil sehingga akhirnya mereka sampai ke tempat Pangeran Singanarpada menunggu. Ketiga orang itu menjadi berdebar-debar. Ternyata Pangeran Singanarpada telah berdiri berhadapan dengan orang bertubuh kecil dan bertongkat panjang. Sambil memegang mahkota yang dibungkusnya rapat-rapat, Pangeran Singanarpada siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi orang bertubuh kecil itu kemudian berkata, aku tidak akan berbuat sesuatu. Pangeran Singanarpada masih berhati-hati. Sementara Mahisa Bungalan dan kedua adiknya telah datang mendekat. Nah, berkata Mahisa Pukat, kita bertemu lagi. Marilah. Kita akan melanjutkan permainan kita. Jika kau masih mampu melontarkan ilmumu yang ngegirisi itu, maka aku pun masih mempunyai pasar-pasar kecil. Bahkan sebagian yang telah kami lontarkan telah dapat kami pungut kembali. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, tidak. Melawan kalian berdua aku ternyata sudah kalah. Apalagi di sini ada 4 orang yang tentu memiliki ilmu yang seimbang. Bahkan aku yakin bahwa yang lebih tua memiliki pengalaman yang lebih luas. Lalu apa maksudmu datang kemari? Bertanya Mahisa Pukat. Orang itu termangu-mangu, sementara Mahisa Murti berkata kepada Mahisa Bungalan. Orang inilah yang telah aku katakan itu Kakang. Mahisa Bungalan memang sudah menduga ketika ia melihat orang bersenjata tongkat itu. Selangkah ia mendekati orang itu sambil berkata, kedua adikku sudah bercerita tentang kau Kisanak. Tentang kemampuan ilmumu yang sangat tinggi. Ah, desah orang itu. Keduanya tentu hanya sekedar memuji. Ternyata bahwa aku tidak mampu melawan mereka berdua. Kau tentu mengalah. Tetapi apakah maksudmu sebenarnya? Bertanya Mahisa Bungalan. Aku tidak mengalah, jawab orang bertongkat panjang itu. Aku memang kalah. Karena itu, maka aku telah melarikan diri dari medan dan langsung menuju kemari. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk, sementara orang bertubuh kecil itulah yang kemudian bertanya. Jadi kedua orang anak muda itu adalah adikmu? Ya, jawab Mahisa Bungalan. Keduanya adalah adikku. Anak ingusan yang baru dapat bermain kucing-kucingan. Namun segera Mahisa Bungalan melanjutkan. Tetapi bukan berarti bahwa kakaknya mampu lebih baik dari keduanya. Tentu, sahut orang itu. Aku yakin bahwa kakaknya akan dapat berbuat lebih dari kedua adiknya. Tetapi siapakah sebenarnya kalian?
Untuk apa kau bertanya tentang kami? Pangeran Singanarpadalah yang menyahut. Kami adalah orang kabur kanginan. Berkandang langit, berselimut embun. Ah, sebutan bagi mereka yang sengaja merendahkan diri, berkata orang itu. Tetapi apakah aku boleh mengetahui, siapakah kalian? Pangeran Singanarpada menggeleng sambil menjawab. Tidak ada gunanya. Siapapun kami dan siapapun kau, akan sama saja artinya dalam hubungan kita. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Aku telah mulai dari sudut yang keliru. Aku tidak dapat menyalahkan kalian jika kalian tidak lagi merasa perlu untuk mengetahui siapa aku, dan tidak lagi menganggap ada gunanya jika aku menanyakan siapakah kalian. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi menilik kehadiranmu dan sikap kedua anak muda itu, maka begitu, kau bukan seorang yang dapat dianggap tidak bermaksud apa-apa. Itulah yang aku maksudnya, bahwa aku telah mulai dari satu sudut yang salah dalam usahaku mendekati kalian, berkata orang bertubuh kecil itu. Nah, berkata Mahisa Bungalan. Sebaiknya kau menyebut saja, apa maksudmu? Kau sudah menyerang kedua adikku dan bertempur melawan mereka. Jika kau benar-benar mengaku kalah, kau tentu tidak akan datang kemari. Karena itu, agaknya kau ingin memilih lawan yang mungkin kau anggap lebih tua dari sekedar anak-anak yang terlalu muda. Tidak, jawab orang itu. Aku benar-benar merasa kalah. Tetapi aku merasa wajib untuk datang menemui kalian. Kerut di dahi Mahisa Bungalan menunjukkan gejolak di hatinya. Namun orang bertubuh kecil itu pun kemudian berkata, baiklah, aku ingin minta maaf kepada kedua anak muda itu. Aku mungkin telah menyakiti hati mereka dan mengganggu mereka. Katakan, apa maksudmu, geram Mahisa Pukat? Kami sudah terlalu letih menunggu pembicaraan yang berputar-putar ini. Orang bertubuh kecil dan bertongkat panjang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, baiklah. Aku akan berterus terang. Aku tahu bahwa kedua orang anak muda itu termasuk dua orang di antara kalian berempat. Karena itu, aku memang ingin menjajagi kemampuan mereka. Sebenarnya yang aku inginkan bukan keduanya. Tetapi siapapun di antara kalian, orang itu berhenti sejenak, lalu. Ternyata bahwa kemampuan kedua anak muda itu, dan tentu juga kalian berdua yang lebih tua, jauh lebih tinggi dari dugaanku. Hanya sekedar menjajagi tanpa maksud yang lain, bertanya Mahisa Murti. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Kisanak. Sebenarnya lah aku memang terlalu banyak mencampuri persoalan orang lain. Sebenarnya aku tidak berkepentingan apapun juga dengan kalian. Sebenarnya lah kita hanya berpapasan saja di jalan. Jika aku tidak berpaling kepada kalian dan kalian tidak berpaling kepadaku, maka tidak pernah akan timbul persoalan. Tetapi dalam pengembaraan ini, tiba-tiba saja hatiku telah digelitik oleh satu keinginan untuk mengetahui, apakah yang sebenarnya terjadi. Ternyata bahwa benda yang aku cemaskan itu dikawal oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi, sehingga tidak perlu dicemaskan akan jatuh ke tangan orang lain. Tetapi tentu aku ingin meyakinkan, bahwa benda itu sekarang telah berada di tangan orang yang benar dan berhak. Benda apa yang kau maksud Kisanak? Bertanya Mahisa Bungalan. Jangan terlalu memperbodoh orang lain, berkata orang bertubuh kecil dan bersenjata tongkat panjang itu. Meskipun kau bungkus dengan 1000 lembar kain, namun cahaya tejanya tidak akan tertutup karenanya. Menurut pengamatanku, teja yang memancar dari benda yang kau bawa itu adalah teja dari benda yang sangat berharga bagi Kediri. Teja itu pernah aku lihat memancar di atas gedung perbendaharaan di Kediri. Warna dan jenisnya. Tiba-tiba saja aku melihat cahaya itu di sini. Bukankah dengan demikian hal ini sangat menarik perhatian? Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mahisa Bungalan bertanya. Kau melihat teja memancar? Ya. Mungkin memang tidak setiap orang melihatnya. Tetapi adalah kebetulan bahwa aku mendapati kurnia penglihatan mata batin untuk dapat menangkap cahaya teja yang memang tidak setiap saat memancar, jawab orang bertongkat itu. Mahisa Bungalan memandang orang itu dengan tajamnya, sementara Pangeran Singanarpada bergeser selangkah maju. Dengan nada datar Pangeran Singanarpada bertanya. Kisanak. Apakah kau yakin bahwa memang melihat teja sebagaimana kau lihat di atas gedung perbendaharaan? Orang bertubuh kecil dan bersenjata tongkat itu menarik nafas dalam-dalam.
Kemudian katanya, aku adalah orang kebanyakan sebagaimana orang lain yang dapat berbuat salah. Tetapi menurut penglihatanku, apa yang aku lihat di sini adalah apa yang pernah aku lihat di gedung perbendaharaan itu. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah Kisanak. Seandainya kau benar, apakah yang akan kau lakukan selanjutnya? Apakah kau menginginkan benda yang memancarkan teja itu? Tidak Kisanak. Tidak, jawab orang itu dengan serta-merta. Yang ingin aku yakini, apakah benda itu tidak berada di tangan orang yang salah? Orang yang salah bagaimana maksudmu? Bertanya Pangeran Singanarpada. Orang yang mempunyai pamrih dari tuah yang ada di dalam pusaka itu, jawab orang bertubuh kecil itu. Sehingga dengan demikian maka benda yang sangat berharga itu berada di tangan orang yang tidak berhak. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia bertanya, bagaimana kau dapat mengetahui bahwa orang yang membawa benda ini orang yang berhak atau bukan? Aku mengandalkan penglihatan mata batinku atas orang itu, jawab orang bertubuh kecil itu. Karena itu, maka aku memerlukan bertemu dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas benda itu. Ketika aku bertemu dengan kedua orang anak muda itu, aku memang kurang yakin. Meskipun demikian aku memang berniat menjajaki kemampuan mereka. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya, jika demikian, maka kau sekarang akan dapat mengatakan, apakah kau berhadapan dengan orang yang berhak atau tidak? Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya dengan nada dalam. Sekali lagi aku katakan bahwa aku dapat saja berbuat salah. Tetapi setelah berbicara dengan kalian, maka aku berharap bahwa kalian adalah orang-orang yang memang berhak. Apalagi kalian ternyata memang memiliki kemampuan yang memadai untuk mengamankan benda itu. Bagaimana jika kau salah menilai kami? Bertanya Pangeran Singanarpada. Sudah aku katakan, bahwa mungkin sekali aku berbuat salah. Dan jika itu terjadi, apa boleh buat? Jawab orang itu. Bukankah aku tidak akan dapat mengalahkan kalian? Sehingga seandainya aku salah menilai, maka aku tidak akan dapat menolong benda itu sekarang. Namun pertemuan ini akan dapat aku jadikan bahan dan petunjuk jika, pada suatu saat aku mendengar bahwa Kediri kehilangan benda yang sangat berharga dari gedung perbendaharaan. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, orang bertubuh kecil itu pun bertanya sambil menunjuk kepada Pangeran Lembu Sabdata yang terbaring diam-diam. Siapakah orang ini? Ia adalah adikku, jawab Pangeran Singanarpada. Kenapa? Menurut penglihatanku, orang itu pulas. Kau benar, jawab Pangeran Singanarpada. Aku telah menidurkannya, karena hal itu akan sangat berarti baginya. Adikku memang mempunyai kelainan. Orang itu termangu-mangu. Dipandanginya Pangeran Lembu Sabdata yang tertidur nyenyak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya, Kisanak, aku ternyata harus mempercayai kalian meskipun aku belum tahu dengan pasti siapakah kalian. Namun justru karena itu, maka biarlah aku mengucapkan selamat bahwa benda itu sudah berada di tangan kalian. Mudah-mudahan penglihatanku atas kalian tidak salah. Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, siapakah sebenarnya kau Kisanak? Aku bukan orang yang pantas untuk dikenal. Bukan karena aku ingin merahasiakan diri. Tetapi sebenarnya lah aku tidak berarti apa-apa bagi kalian. Namun demikian baiklah aku menyebutkan namaku jika itu pantas kau dengar. Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, aku adalah seorang pertapa yang asing. Yang menyebut namaku adalah Wantingan. Ki Ajar Wantingan. Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia bertanya, apakah kau pernah datang ke Istana Kediri? Orang itu menggeleng. Katanya, tidak Kisanak. Aku belum pernah datang ke Istana Kediri, karena aku memang tidak pernah mempunyai kepentingan apapun. Apalagi ketika kemudian Kediri diaduk oleh pertentangan di antara keluarga sendiri. Aku merasa semakin jauh dari setiap hubungan dengan Istana Kediri, meskipun aku pernah berada di kota raja. Jika demikian apa artinya dengan langkah yang kau ambil sekarang? Bertanya Pangeran Singanarpada. Tidak lebih dari sikap seorang hamba yang wajib ikut berusaha melindungi keselamatan Kediri dan segala perlengkapan wibawanya termasuk benda yang kau bawa itu, berkata orang bertubuh kecil itu.
Karena itu, maka setelah aku bertemu dengan kalian, terutama Kisanak yang membawa benda itu, maka aku yakin bahwa kalian memang berhak membawa benda itu. Namun yang aneh bagiku adalah kenapa benda itu justru kalian bawa sampai ke tempat ini. Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Namun jawabnya, aku memang sedang menyelamatkan untuk mengembalikannya ke istana. Orang bertubuh kecil itu mengangguk-angguk. Dipandanginya Pangeran Singanarpada dengan tajamnya. Kemudian Mahisa Bungalan dan kedua adiknya. Dengan nada datar ia berkata, aku percaya kepada kalian. Ketika aku mulai melihat teja ini untuk pertama kalinya di Bulak Panjang, aku mengikuti kalian dari jarak yang cukup jauh. Kemudian ketika kedua orang di antara kalian memisahkan diri, maka aku mencoba untuk menjajagi kemampuan kalian. Dan ternyata kemampuan masih berada di lapisan yang lebih rendah seperti yang aku katakan jujur. Tetapi siapakah sebenarnya kalian? Pangeran Singanarpada memandang orang itu pula dengan tajam. Namun ia pun mulai mempercayai orang itu. Agaknya orang itu memang tidak mempunyai pamrih apapun juga. Namun untuk menyatakan dirinya, Pangeran Singanarpada masih merasa segan. Karena itu maka katanya, Ki Ajar. Melihat sikap dan sorot mata Ki Ajar, aku dapat meyakinkan diriku bahwa Ki Ajar memang tidak bermaksud buruk. Tetapi sebaliknya Ki Ajar menyempatkan diri untuk datang ke Kediri. Mudah-mudahan kita akan dapat bertemu. Bagaimana aku dapat mencari kalian di kota raja? Bertanya Ki Ajar. Aku memang sedang menyelamatkan untuk mengembalikannya ke istana. Mungkin Ki Ajar akan dapat meyakinkan diri bahwa pada suatu saat Ki Ajar akan dapat melihat teja yang sama memancar lagi dari gedung perbendaharaan. Kemudian Ki Ajar akan dapat mendengar dari orang-orang dalam, siapakah yang Ki Ajar cari. Bertanyalah kepada orang yang bertanggung jawab atas kembalinya pusaka ini. Ia akan dapat menunjukkan kepada Ki Ajar, siapakah kami sebenarnya. Siapakah orang yang harus aku jumpai untuk menanyakan sekelompok orang yang telah mengembalikan benda yang sangat berharga ini? Bertanya Ki Ajar. Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, datanglah kepada Pangeran Singanarpada. Ia akan dapat menyebut nama kami seorang demi seorang, karena kepadanyalah kami akan menyerahkan benda yang sangat berharga ini. Ki Ajar Wantingan mengangguk-angguk. Namun ada sesuatu yang aneh di pandangan matanya meskipun tidak diucapkannya. Baiklah, berkata Ki Ajar Wantingan. Pada suatu saat aku akan pergi ke kota raja. Jika aku tidak melihat teja itu memancar dari gedung perbendaharaan dan jika aku menghadap Pangeran Singanarpada aku tidak mendapat keterangan sebagaimana kau katakan, maka aku akan menyesali kepercayaanku kepada kalian kali ini, meskipun aku sadar bahwa bagaimanapun juga sikapku, aku tidak akan dapat berbuat apapun juga terhadap kalian. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah Ki Ajar. Mudah-mudahan Ki Ajar tidak perlu menyesal. Dan aku mohon Ki Ajar berdoa agar perjalananku selamat sampai ke Kediri dan menyerahkan benda ini kepada Pangeran Singanarpada. Karena jika aku bertemu dengan seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat bahwa benda yang aku bawa ini memiliki nilai yang sangat tinggi, baik sebagai benda dalam wujud kewadagannya, maupun nilai-nilainya sebagai benda yang dikeramatkan di Kediri, karena sebagian orang percaya bahwa benda itu mempunyai pengaruh langsung atas wahyu keraton. Sedangkan orang itu mempunyai ilmu yang tidak dapat kami atasi, maka satu kemungkinan akan terjadi, bahwa benda ini tidak akan pernah kembali ke Kediri. Dan bahkan kami pun mungkin tidak akan pernah melihat Kediri lagi. Orang bertubuh kecil itu mengangguk-angguk. Lalu kalanya, aku akan ikut berdoa bagi keselamatan kalian. Mudah-mudahan kalian tidak bertemu dengan orang-orang sebagaimana kau katakan. Tetapi baiklah kalian berhati-hati meskipun aku yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat mengalahkan kalian berempat sekaligus. Panembahan Bajang pun tentu tidak. Pangeran Singanarpada mengerutkan keningnya. Bahkan Mahisa Bungalan pun bertanya. Bagaimana dengan Panembahan Bajang? Orang yang menyebut dirinya Ki Ajar Wantingan itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya. Orang itu memiliki ilmu yang tinggi pula. Tetapi aku pun yakin bahwa ia tidak akan dapat mengambil benda itu dari kalian jika ia sendiri dan bertempur dengan jujur. Panembahan Bajang memiliki penglihatan sebagaimana dapat aku lihat. Ia sebenarnya bukan seorang yang sejak semula memang seorang yang jahat.
Tetapi ia memiliki kelemahan pada sikap dan keputusan yang diambilnya, sehingga ia mudah sekali terpengaruh oleh orang lain. Apakah jika ia melihat benda ini ia akan berusaha merampasnya? Bertanya Mahisa Bungalan. Mungkin demikian, jawab Ki Ajar Wantingan. Kelebihannya adalah bahwa ia seorang yang licik dan mempunyai kemampuan menyerang dari jarak jauh. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia menggamit Mahisa Pukat yang ingin berbicara. Agaknya Mahisa Pukat ingin mengatakan bahwa orang yang disebut itu sudah terbunuh dengan cara yang kurang dimengerti. Namun niatnya itu harus diurungkannya. Sementara itu, maka orang bertubuh kecil yang menyebut dirinya Ki Ajar Wantingan itu pun kemudian telah minta diri. Dengan nada datar ia berkata, "Tunggulah. Pada waktunya aku akan mengunjungimu." "Terima kasih," berkata Pangeran Singanarpada. Ki Ajar itu pun kemudian bergeser surut. Dipandanginya keempat orang itu berganti-ganti. Kemudian ia pun melangkah meninggalkan mereka yang termangu-mangu. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Agaknya orang ini memang lain dengan Panembahan Bajang." Mahisa Bungalan kemudian berdesis, "Aku mempercayainya. Tetapi bagaimanapun juga, kita memang harus berhati-hati. Mungkin suatu saat ia benar-benar akan mencari Pangeran Singanarpada untuk menanyakan, siapakah yang telah membawa benda yang nilainya sangat tinggi bagi Kediri itu kembali ke istana. Mudah-mudahan ia tidak dapat mengenali aku," desis Pangeran Singanarpada. "Aku kira ia akan dapat mengenali Pangeran, pengenalan orang-orang berilmu, sebagaimana Pangeran sendiri, agaknya akan cukup tajam," desis Mahisa Bungalan. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Nah, sekarang, apakah yang akan kita lakukan?" "Kita masih akan menunggu hari mendekati senja," jawab Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun kemudian Mahisa Pukatlah yang berkata, "Kita mempunyai waktu terlalu banyak. Beristirahatlah sebaik-baiknya agar malam nanti, kita akan dapat menempuh perjalanan semalam suntuk," berkata Mahisa Bungalan. "Kehadiran Ki Ajar Wantingan merupakan peringatan bagi kita, bahwa ternyata meskipun benda keramat itu dibungkus rangkap 100, namun pembungkusnya tidak dapat menahan pancaran teja yang keluar dari benda itu, yang ternyata dapat dilihat oleh orang-orang tertentu seperti Panembahan Bajang dan Ki Ajar Wantingan." "Bukanlah Kakang pernah juga berusaha melihatnya?" bertanya Mahisa Murti. "Tetapi dengan satu perjuangan yang cukup berat. Aku dan agaknya juga Pangeran Singanarpada tidak dapat dengan serta-merta melihat sebagaimana Ki Ajar dan mungkin juga Panembahan Bajang," jawab Mahisa Bungalan. Mahisa Murti pun mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya ia segan sekali untuk duduk-duduk, berbaring dan apalagi tidur tanpa berbuat apa-apa. Namun setiap kali kakaknya memperingatkannya, bahwa keduanya harus beristirahat. Merasa letih atau tidak, mereka harus berusaha menghemat tenaga bagi malam hari, karena di malam hari mereka akan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Betapapun juga menjemukannya, namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang harus menunggu, sementara Pangeran Singanarpada telah berusaha untuk membangunkan adiknya. Tetapi setiap usaha untuk mengadakan hubungan dengan adiknya, ternyata ia selalu mengalami kegagalan. Pangeran Lembu Sabdata benar-benar telah mengalami satu keadaan yang parah. Meskipun secara wadak ia nampak tetap sehat, apalagi dengan segala usaha Pangeran Lembu Sabdata dapat juga menyuapi mulutnya sendiri, namun secara jiwani Pangeran Lembu Sabdata telah kehilangan dirinya sendiri. Demikianlah, setelah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa jemu menunggu, barulah matahari turun ke barat. Dalam pada itu, maka Pangeran Singanarpada dan kelompok kecilnya telah mulai bersiap-siap. Menjelang matahari tenggelam maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu untuk meneruskan perjalanan. Namun keempat orang itu menyadari bahwa mereka memang harus sangat berhati-hati. Ternyata bahwa selanjutnya mereka tidak lagi menjumpai hambatan yang berarti. Mereka dapat menempuh sisa perjalanan mereka dengan selamat sampai di Kediri. Meskipun demikian Pangeran Singanarpada tidak langsung menuju ke istana. Tetapi ia membawa benda yang dikeramatkan itu ke istananya bersama Mahisa Bungalan dan kedua adiknya serta Pangeran Lembu Sabdata. "Aku baru akan menyerahkannya besok," berkata Pangeran Singanarpada. "Lalu, namun kau minta kalian tinggal di rumah ini sampai benda itu kembali ke gedung perbendaharaan." Mahisa Bungalan mengangguk. Katanya,
Sudah tentu kami tidak akan berkeberatan. Sebagaimana saat aku pergi, maka tidak akan banyak orang yang tahu bahwa aku telah kembali. Juga tentang benda yang aku bawa itu. Tidak banyak orang yang tahu bahwa benda itu pernah hilang. Pada saat yang dekat, benda itu sudah akan kembali lagi ke tempatnya. Rakyat Kediri tidak mengetahui bahwa pada saat tertentu benda pernah hilang dari gedung perbendaharaan, berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, biarlah masa-masa pengembaraan mahkota itu tetap tidak diketahui oleh rakyat Kediri. Meskipun ada 1-2 orang yang mengetahuinya yang agaknya sulit untuk tetap berusaha, apalagi setelah benda itu kembali ke tempatnya. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, setelah benda itu kembali, justru tidak terlalu berbahaya lagi jika berita hilangnya itu tersebar. Rakyat tidak lagi menjadi gelisah, karena mereka percaya bahwa mahkota itu adalah tempat bersemayamnya Wahyu Keraton. Meskipun benda itu hilang, tetapi karena sudah kembali, maka rakyat akan menjadi yakin bahwa Wahyu Keraton masih tetap berada di Kediri. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Karena itu, katanya, mudah-mudahan rakyat Kediri akan menemukan ketenangannya kembali. Iya, desis Pangeran Singanarpada. Namun masih ada satu hal yang harus diperhatikan. Adimas Lembu Sabdata. Kita harus berusaha menyembuhkannya. Tetapi apakah jika ia menjadi sembuh, ia tidak lagi dibayangi oleh keinginan-keinginan gilanya itu? Sehingga ketenangan rakyat Kediri akan terguncang kembali sebagaimana yang telah terjadi pada masa kegarangan Pangeran Kuda Permati. Mahisa Bungalan termangu-mangu. Pangeran Lembu Sabdata memang akan menjadi satu masalah yang harus mendapatkan pemecahan. Tetapi untuk sementara keadaannya tidak membahayakan. Meskipun demikian bukan berarti bahwa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi itu diabaikan. Demikianlah, setelah bermalam di istana Pangeran Singanarpada, maka mahkota yang untuk beberapa saat lamanya tidak ada di gedung perbendaharaan Kediri telah diserahkan kembali oleh Pangeran Singanarpada. Seperti dikatakannya, maka sebagaimana saat ia meninggalkan Kediri, maka tidak banyak orang yang tahu dan membicarakannya pada saat ia kembali. Namun di lingkungan Istana Kediri, kehadirannya bersama mahkota yang hilang itu merupakan satu hal yang dianggap sebagai pertanda yang baik bagi masa depan Kediri. Aku mengucapkan terima kasih, berkata Sri Baginda. Seharusnya aku menyambut kedatanganmu dengan upacara kebesaran. Tidak Baginda, jawab Pangeran Singanarpada. Yang tidak mengetahui bahwa aku pergi, biarlah tetap tidak mengetahuinya. Akhirnya semua orang, terutama orang-orang dalam, mengetahui juga bahwa kau telah pergi. Setelah untuk waktu yang cukup lama aku tidak kelihatan, berkata si Baginda. Bahkan beberapa orang langsung bertanya kepadaku. Agaknya bagiku lebih baik mengatakan bahwa aku sedang pergi daripada mereka menyangka bahwa kau pun sedang mempersiapkan sebuah pemberontakan. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun mohon diri untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan yang panjang dan berliku. Hamba mohon agar mahkota itu mendapat penjagaan yang memadai, berkata Pangeran Singanarpada. Ya. Aku tentu tidak akan membiarkannya hilang untuk kedua kalinya, jawab Sri Baginda. Namun tiba-tiba saja Sri Baginda bertanya. Apakah orang yang kau katakan pergi bersamaan itu tidak akan kau bawa menghadap? Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, orang itu masih ada di rumah hamba Sri Baginda. Jika Sri Baginda menghendaki, maka biarlah pada kesempatan lain, hamba akan membawanya menghadap. Sudah sepantasnya kau bawa orang itu kemari. Aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya, berkata Sri Baginda. Orang itu adalah seorang perwira dari Singasari, berkata Pangeran Singanarpada kemudian. Sri Baginda mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, apa salahnya jika ia seorang perwira dari Singasari? Aku ingin berbicara dengan orang itu dan menyatakan terima kasih bukan saja aku pribadi, tetapi Kediri pada umumnya. Baiklah Sri Baginda, jawab Pangeran Singanarpada. Sebenarnya lah ada juga keinginan hamba untuk membawanya menghadap. Tetapi setelah ada perintah Sri Baginda, maka rasa-rasanya ia akan menjadi semakin mantap. Dengan demikian, maka Pangeran Singanarpada telah mohon diri. Namun keinginan Sri Baginda untuk bertemu Mahisa Bungalan menahan Mahisa Bungalan untuk tetap tinggal di Kediri lebih lama lagi,
meskipun sebenarnya ia ingin segera kembali ke Singasari setelah sekian lamanya ia meninggalkan tugasnya sebagai prajurit. Besok kita menghadap, berkata Mahisa Bungalan. Selanjutnya aku akan dapat segera meninggalkan Kediri kembali ke kesatuanku. Kenapa tergesa-gesa? Bukankah kau tidak pergi begitu saja? Bukankah kau sudah mendapat izin untuk waktu yang tidak terbatas, jawab Pangeran Singanarpada. Tetapi rasa-rasanya aku sudah terlalu lama pergi, jawab Mahisa Bungalan. Baiklah. Tetapi jangan kau sia-siakan kesempatan ini, berkata Pangeran Singanarpada. Bukan karena kau akan menerima hadiah. Tetapi dengan demikian kau akan dapat menjadi jalur hubungan antara Kediri dan Singasari. Bukankah jalur itu sudah ada? Bertanya Mahisa Bungalan. Jalur yang resmi memang sudah ada, jawab Pangeran Singanarpada. Tetapi kehadiranmu dengan kemenangan yang pernah kau berikan kepada Kediri tentu akan membuat jalur yang lain, yang barangkali akan menjadi lebih akrab dari jalur yang sudah ada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun sekali lagi ia berkata, baiklah. Besok kita menghadap. Pangeran Singanarpada mengangguk pula. Tetapi ia tidak memberikan keterangan lebih panjang, meskipun sebenarnya di dalam hatinya terbersit kecemasan tentang sikap Sri Baginda yang dibayangi oleh kebimbangan. Ia berharap bahwa jasa yang telah diberikan oleh seorang perwira Singasari akan meyakinkan Sri Baginda sehingga sikapnya tidak lagi samar-samar. Sebenarnya lah, di hari berikutnya, Mahisa Bungalan telah ikut bersama Pangeran Singanarpada menghadap. Dengan ramah Sri Baginda telah menerima Mahisa Bungalan yang telah ikut serta bersama Pangeran Singanarpada menemukan kembali benda yang paling berharga bagi Kediri itu. Dengan tulus Sri Baginda menyatakan terima kasihnya yang tidak terhingga. Langsung atau tidak langsung, Singasari telah ikut mempertahankan hadirnya Wahyu Keraton di Kediri, berkata Sri Baginda. Itu adalah bagian dari kewajiban hamba Sri Baginda, jawab Mahisa Bungalan. Keberhasilan usaha Pangeran Singanarpada untuk menemukan kembali benda yang sangat berharga bagi Kediri itu, telah memberikan kebanggaan pula bagi Singasari, karena sebenarnya lah Kediri adalah salah satu dari anggota keluarga Singasari. Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apa yang dapat aku berikan sebagai pernyataan terima kasih Kediri? Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Ia tidak segera menangkap maksud Sri Baginda. Bahkan di luar sadarnya Mahisa Bungalan telah berpaling kepada Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan, berkata Pangeran Singanarpada. Sri Baginda ingin menyatakan terima kasih yang tulus. Mungkin sama sekali tidak kau kehendaki. Tetapi agaknya Sri Baginda ingin memberikan sedikit kenangan sebagai pernyataan terima kasihnya itu. Oh, Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Ampun Sri Baginda. Bukan berarti bahwa hamba menolak pernyataan tulus Sri Baginda. Tetapi apa yang aku lakukan tidak lebih dari mengemban kewajiban. Seandainya Sri Baginda ingin memberikan kenang-kenangan atas hasil yang hamba capai meskipun sama sekali tidak banyak berarti itu, maka sebaiknya Baginda menegaskan sikap Kediri sebagaimana selama ini dijadikan. Bukankah ikatan yang lebih mantap antara Kediri dan Singasari itu merupakan pertanda terima kasih yang tidak ada taranya? Sri Baginda justru mengerutkan keningnya. Memang nampak perubahan pada wajah Sri Baginda. Namun sejenak kemudian Sri Baginda berhasil menguasai perasaannya. Bahkan ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, kau memang seorang senapati yang pantas menjadi tauladan. Baiklah. Aku akan mencoba melakukan sebagaimana kau katakan. Terima kasih Baginda, jawab Mahisa Bungalan. Untuk selanjutnya, maka sekaligus hamba akan mohon diri. Besok hamba akan meninggalkan Kediri kembali ke Singasari. Begitu tergesa-gesa, bertanya Sri Baginda. Hamba sudah terlalu lama meninggalkan tugas-tugas hamba, berkata Mahisa Bungalan. Sri Baginda tidak dapat menahannya. Ketika Mahisa Bungalan meninggalkan bangsal penghadapan, maka sekali lagi Sri Baginda mengucapkan terima kasihnya. Baginda ingin memberikan sesuatu kepadamu, berkata Pangeran Singanarpada. Aku sudah menyatakan terima kasih, jawab Mahisa Bungalan. Sebaiknya tidak menerima pernyataan terima kasih dalam wujud benda. Tetapi dalam wujud sikap sebagaimana Pangeran sendiri mengharapkan. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku mengerti maksudmu. Dan Sri Baginda pun agaknya mengerti juga.
Tetapi aku harap kau tidak tergesa-gesa pergi. Kau dan kedua adikmu akan aku minta untuk tetap berada di rumahku untuk beberapa hari. Pangeran sudah mengetahui bahwa aku ingin segera kembali ke Singasari. Aku bukannya orang yang tidak mempunyai keluarga yang menunggu kedatanganku. Mungkin Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat melakukannya. Atau mungkin mereka pun ingin menengok ayah di rumah. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Aku mengerti. Memang aku tidak akan dapat menahanmu terlalu lama. Tetapi tentu kau masih perlu melepaskan lelah barang 1-2 hari." "Baiklah," berkata Mahisa Bungalan. "Aku akan bermalam 2 malam lagi. Aku tentu merasa letih lagi untuk menempuh perjalanan kembali ke Singasari." Demikianlah, maka sesuai dengan permintaan Pangeran Singanarpada maka Mahisa Bungalan masih tetap berada di Kediri setelah ia bermalam lagi. Ia masih akan bermalam 1 malam lagi. Baru di keesokan harinya ia akan meninggalkan istana Pangeran Singanarpada. Dalam pada itu, di istana Pangeran Singanarpada, Mahisa Bungalan dan kedua adiknya telah mendapat perlakuan yang baik sekali, karena Pangeran Singanarpada rasa-rasanya memang berhutang budi kepada Mahisa Bungalan. Tanpa Mahisa Bungalan dan kedua adiknya, maka ia tentu tidak akan berhasil membawa mahkota itu kembali. Bahkan mungkin ia sendiri untuk seterusnya tidak akan pernah kembali ke Kediri. Sementara itu, ketika senja turun, Mahisa Bungalan sempat berbicara dengan kedua adiknya, apakah keduanya akan kembali ke Singasari atau tidak. "Memang ada keinginan untuk pulang," berkata Mahisa Pukat. "Sudah lama aku tidak bertemu dengan ayah." "Bagaimana dengan kau Mahisa Murti?" bertanya Mahisa Bungalan. "Rasa-rasanya aku ingin juga kembali barang 1-2 hari sebelum kami akan mulai dengan pengembaraan baru," jawab Mahisa Murti. "Jika demikian maka kita akan kembali bersama-sama," berkata Mahisa Bungalan. "Namun ada baiknya juga untuk berjalan bertiga pada jarak yang cukup panjang daripada berjalan seorang diri." Dalam pada itu Pangeran Singanarpada pun menyebut, "Kalian akan dapat membawa 3 ekor kuda." Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Namun Mahisa Pukatlah yang mendahului menjawab, "Terima kasih. Menyenangkan sekali menempuh perjalanan dengan berkuda." Mahisa Bungalan tersenyum. Adiknya ternyata lebih senang menempuh perjalanan kembali di atas punggung kuda. Agaknya karena tidak ada lagi kepentingan mereka di perjalanan, maka perjalanan yang terlalu lama akan menjadi sangat menjemukan. Karena itu, setiap usaha mempercepat perjalanan akan sangat menyenangkan. "Baiklah," berkata Pangeran Singanarpada. "Besok akan disediakan 3 ekor kuda yang baik. Mudah-mudahan kuda-kuda itu tidak justru memperlambat perjalanan kalian." "Kuda-kuda itu kelak kami pelihara dengan baik," berkata Mahisa Pukat. Pangeran Singanarpada pun tersenyum pula. Meskipun kedua anak muda itu telah menunjukkan kemampuan yang tinggi, serta puncak ilmu yang mengagumkan, namun pengaruh kemudaan masih nampak pada sikap mereka. Dalam pada itu, selagi mereka berbincang tentang kuda, maka seorang pengawal telah menghadap Pangeran Singanarpada untuk menyampaikan permohonan seseorang yang akan menghadap. "Siapa?" bertanya Pangeran Singanarpada. "Orang itu mengaku bernama Ki Ajar Wantingan," jawab pengawal itu. "Ajar Wantingan?" ulang Pangeran Singanarpada. "Ya Pangeran," jawab pengawal itu. "Apakah kau melihat ciri-ciri dari orang itu?" bertanya Pangeran Singanarpada pula. "Orang itu bertubuh kecil dengan membawa sebatang tongkat yang panjang," jawab pengawal itu. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Silahkan Ki Ajar menunggu aku di Serambi. Aku akan segera datang." Pengawal itu pun kemudian telah bergeser meninggalkan ruangan itu untuk mempersilahkan Ki Ajar Wantingan duduk di Serambi. "Sebentar lagi pangeran akan datang," berkata pengawal itu. "Tetapi bukankah pangeran sudah bersedia menerima kedatanganku?" bertanya Ki Ajar. "Ya. Pangeran sudah memerintahkan aku untuk mempersilahkan Ki Ajar menunggu," jawab pengawal itu. "Terima kasih," desis Ki Ajar yang kemudian duduk menunggu dengan hati berdebar-debar. Ia belum pernah berkenalan dengan Pangeran Singanarpada. Namun menurut pesan orang yang membawa benda yang akan dikembalikan itu adalah, agar ia menemui Pangeran Singanarpada. Untuk beberapa saat lamanya Ki Ajar menunggu. Namun ia menjadi ragu-ragu, apakah benar bahwa Pangeran Singanarpada bersedia menerimanya. Orang yang belum pernah dikenalnya.
Dalam kegelisahannya menunggu, Ki Ajar itu melihat seseorang melintasi halaman menuju ke serambi itu. Orang itu adalah orang yang sudah dikenalnya. Orang yang membawa benda yang dikeramatkan di Kediri. Ki Ajar, orang itu tertegun. Kenapa Ki Ajar berada di sini? Oh, Ki Ajar telah melangkah turun dari serambi menemui orang itu. Aku memenuhi pesanmu. Aku akan menghadap Pangeran Singanarpada. Dan kau sudah diterima? Bertanya orang itu. Belum. Aku sudah mohon kepada seorang pengawal untuk disampaikan. Menurut pengawal itu, aku diperintahkan untuk menunggu di serambi, jawab orang itu. Oh, orang itu mengangguk-angguk. Jika demikian, maka sebentar lagi Pangeran Singanarpada tentu akan datang. Marilah. Silahkan duduk. Aku akan menemani Ki Ajar menunggu. Terima kasih, jawab Ki Ajar. Sejenak kemudian, maka keduanya telah duduk di serambi. Orang yang menemani Ki Ajar itu pun bertanya tentang Ki Ajar yang demikian cepatnya menyusulnya. Aku tidak terpisah jauh dari kalian, berkata Ki Ajar. Maaf Kisanak. Meskipun aku mempercayaimu dan kawan-kawanmu, namun ada juga sedikit kecemasan, bahwa kau akan mengalami kesulitan di perjalanan. Atau Ki Ajar mencurigai kami, bahwa kami tidak akan sampai ke istana, jawab orang itu. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sejak kalian memasuki istana ini aku dapat mengenalinya. Cahaya teja itu, potong orang itu. Ya. Aku menjadi sedikit gelisah karena benda itu tidak langsung diserahkan kepada Sri Baginda. Tetapi bermalam di istana ini semalam, berkata Ki Ajar. Aku adalah utusan Pangeran Singanarpada, jawab orang yang menemaninya duduk. Karena itu aku akan melaporkan diri sambil membawa bukti bahwa aku telah menyelesaikan tugasku dengan baik. Ki Ajar mengangguk-angguk sambil bergumam. Kau benar. Ternyata di hari berikutnya benda itu sudah berada di gedung perbendaharaan. Ya. Benda itu sudah kembali ke tempatnya, sehingga agaknya sudah tidak ada persoalan lagi, berkata Pangeran Singanarpada. Syukurlah. Ki Ajar itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata. Ah, jika demikian, maka aku kira, aku tidak perlu menghadap Pangeran Singanarpada, karena kepentingan menemui Pangeran adalah untuk menanyakan siapakah orangnya yang tengah mengembalikan benda itu. Tetapi ternyata bahwa aku telah menemuinya di sini Kisanak. Sebaiknya aku datang berkunjung ke rumahku. Di manakah ketiga orang kawanmu itu? Anak-anak muda yang luar biasa yang telah memiliki ilmu melampaui ilmuku? Apakah Ki Ajar akan menemui mereka? Bertanya Pangeran Singanarpada. Ya, tentu. Aku ingin bertemu dengan kalian berempat. Berbincang tanpa dibayangi oleh kecurigaan. Berbicara tentang hidup dan kehidupan sebagai orang kebanyakan. Orang yang menemaninya itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, marilah, kita menghadap Pangeran Singanarpada. Aku mendapat perintah untuk menunggu. Aku tidak berani. Atau seperti yang aku katakan, aku urungkan niatku menghadap karena aku sudah bertemu Kisanak, berkata Ki Ajar. Orang yang menemaninya duduk itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, baiklah. Marilah kita menghadap Pangeran Singanarpada. Ki Ajar dapat mengatakan bahwa Ki Ajar tidak jadi menghadap karena orang yang Ki Ajar cari telah diketemukan. Apakah perlu? Bertanya Ki Ajar. Tentu, jawab orang yang menemaninya itu. Agar Pangeran Singanarpada yang sudah terlanjur mendapat pemberitahuan tentang kedatanganmu tidak justru mencarimu. Ki Ajar mengangguk-angguk. Lalu katanya, terserahlah kepada Kisanak. Tetapi segala sesuatunya tergantung kepadamu. Marilah, jawab orang itu. Aku sudah terbiasa menghadap Pangeran Singanarpada di dalam. Ki Ajar memandang orang itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab. Marilah. Tetapi aku hanya sekedar itu. Keduanya pun kemudian memasuki pintu samping langsung menuju ke ruang dalam. Mereka terhenti ketika mereka melihat Mahisa Bungalan dan kedua adiknya duduk di sudut ruangan sambil berbincang di antara mereka. Oh, Mahisa Bungalan dan kedua adiknya pun bergeser. Marilah. Silahkan Ki Ajar. Kalian semuanya berada di sini, bertanya Ki Ajar. Ya. Kami masih tinggal di sini untuk hari ini. Besok kami sudah meninggalkan tempat ini, jawab Mahisa Bungalan.
Untunglah bahwa aku datang hari ini. Jika aku menunda sampai besok, apalagi lusa, maka aku tidak akan dapat bertemu lagi dengan Kisanak semuanya, berkata Ki Ajar. Ya. Sebagai utusan Pangeran Singanarpada kami sudah melaporkan hasilnya. Karena itu, maka tugas kami pun telah selesai sampai di sini, berkata Mahisa Bungalan. Jika aku terlambat, maka kemana aku harus mencari kalian, bertanya Ki Ajar. Kami bertiga berada di Singasari, jawab Mahisa Bungalan. Tetapi kawan kami yang seorang itu akan tetap tinggal di sini. Oh, Ki Ajar mengangguk-angguk. Apakah ia memang keluarga Pangeran Singanarpada? Silahkan Ki Ajar bertanya saja langsung, jawab Mahisa Bungalan. Ki Ajar itu memandang orang yang membawanya masuk dengan sorot mata yang memancarkan berbagai pertanyaan di dalam hatinya. Namun kemudian ia pun bertanya. Aku ulangi pertanyaanku, apakah Kisanak memang keluarga Pangeran Singanarpada? Ya, jawab orang itu, yang lalu mempersilahkan tamunya. Duduklah Ki Ajar. Mungkin kita dapat berbincang sebentar sambil menunggu Pangeran Singanarpada. Ketiga orang ini juga akan mohon diri, karena besok mereka akan meninggalkan Kediri. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah duduk pula bersama Mahisa Bungalan dan kedua adiknya, sementara orang yang membawanya masuk untuk sekejap masih tetap berdiri di tempatnya. Namun ia pun kemudian telah duduk pula bersama mereka. Untuk beberapa saat mereka masih berbincang tentang benda yang sudah mereka kembalikan ke istana. Orang yang membawa Ki Ajar itu masuk, agaknya tidak banyak lagi berahasia tentang benda yang sudah diketemukannya lagi. Mahkota itu memang merupakan benda yang sangat berharga, karena menurut kepercayaan beberapa pihak, mahkota itu merupakan tempat bersemayam wahyu keraton, berkata orang itu kemudian. Ki Ajar mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Ki Ajar bertanya. Jadi, apakah kita akan menghadap Pangeran Singanarpada? Ya, jawab orang itu. Tunggulah barang sebentar. Orang itu termangu-mangu. Sementara Mahisa Bungalan berkata. Berapa lama lagi ia harus menunggu? Orang yang membawa Ki Ajar itu masuk, tersenyum. Tetapi sebelum ia menjawab, Ki Ajar berkata dengan suara datar. Aku minta maaf Pangeran. Sebenarnya sudah sejak semula aku menduga, bahwa aku berhadapan dengan seorang pangeran, meskipun baru kemudian aku yakin bahwa pangeran adalah Pangeran Singanarpada itu sendiri. Oh, orang yang membawanya itu mengerutkan keningnya. Apa yang Ki Ajar katakan? Sejak aku melihat pangeran membawa benda yang dikeramatkan itu aku sudah mengira bahwa orang yang memegang benda itu adalah orang yang sudah sewajarnya membawanya. Menurut penglihatan batinku, orang yang membawa benda itu tentu seorang pangeran. Demikian pula orang yang pada saat itu tertidur nyenyak. Ki Ajar itu berkata selanjutnya. Dan sekarang aku yakin, bahwa orang itu adalah Pangeran Singanarpada sendiri. Pangeran Singanarpada tersenyum. Lalu katanya. Aku lupa bahwa aku berhadapan dengan seseorang yang memiliki penglihatan batin yang sangat tajam. Sebenarnya aku ingin membuat Ki Ajar terkejut. Ki Ajar tersenyum. Lalu katanya. Sejak pangeran membawa aku memasuki ruangan ini, aku sudah pasti, jika semula aku masih ragu-ragu. Maaf Ki Ajar, berkata Pangeran Singanarpada. Bukan maksudku mempermainkan Ki Ajar. Tetapi aku hanya sekedar ingin membuat pertemuan kita menjadi lebih akrab. Aku mengerti, jawab Ki Ajar. Karena itu, aku berusaha untuk bertahan, seakan-akan aku belum yakin dengan siapa aku berhadapan. Namun akhirnya aku tidak tahan lagi untuk tetap berpura-pura. Aku kira, akulah yang bertahan berpura-pura. Tetapi ternyata Ki Ajar sudah melihat yang sebenarnya tanpa aku sadari, berkata Pangeran Singanarpada sambil tersenyum. Mahisa Bungalan pun tersenyum pula. Ternyata Ki Ajar Wantingan memang memiliki penglihatan batin yang tajam. Agaknya bukan saja penglihatan batinnya, tetapi juga panggraitannya sangat tajam. Dengan demikian maka pertemuan selanjutnya memang menjadi sangat akrab. Ki Ajar Wantingan yang belum banyak dikenal sebelumnya oleh Pangeran Singanarpada rasa-rasanya bagaikan keluarga sendiri. Mereka dapat berbincang dan berbicara tentang apa saja dengan hati terbuka. Namun dalam pada itu, maka Ki Ajar Wantingan itu pun berkata di antara pembicaraan mereka tentang berbagai hal yang tidak penting. Pangeran, sebenarnya aku ingin memberikan sedikit pesan bagi Pangeran. Tentang apa? Bertanya Pangeran Singanarpada.
Selagi aku masih ingat, berkata Ki Ajar Wantingan. Aku ingin sedikit memberikan pesan tentang benda yang sangat berharga itu. Aku kira orang yang mampu melihat cahaya yang terpancar dari benda itu bukannya hanya aku dan Panembahan Bajang. Karena itu, maka benda itu memerlukan perlindungan yang sangat kuat. Aku sudah mohon kepada Sri Baginda, agar pengamanan atas benda itu diperkuat. Pengawal yang bertugas di gedung perbendaharaan harus berlipat jumlahnya, jawab Pangeran Singanarpada. Itu tidak cukup Pangeran, berkata Ki Ajar Wantingan. Jadi bagaimana, bertanya Pangeran Singanarpada. Apakah harus ada 1-2 orang yang memiliki ilmu yang tinggi untuk mengawasi benda itu? Penjagaan yang kuat dengan jumlah pengawal yang berlipat tidak akan banyak menolong, jawab Ki Ajar Wantingan. Cobalah Pangeran menceritakan, bagaimana maka benda itu dapat hilang sebelumnya. Yang mengambil pusaka itu memiliki kemampuan untuk melontarkan ilmu sirep, jawab Pangeran Singanarpada. Ki Ajar Wantingan mengangguk-angguk. Katanya, nah, bukankah dengan cara itu, meskipun para pengawalnya menjadi berlipat, namun para pengawal itu tidak akan banyak berarti. Jadi bagaimana menurut Ki Ajar, bertanya Pangeran Singanarpada. Pangeran, berkata Ki Ajar Wantingan. Menurut pengetahuanku yang picik, sebaiknya benda itu diletakkan ke dalam satu kotak yang khusus. Kotak yang khusus yang bagaimana maksud Ki Ajar, bertanya Pangeran Singanarpada. Kotak yang tidak terbuat dari kayu biasa, jawab Ki Ajar. Kotak itu harus terbuat dari perak dan dilapisi dengan kulit seekor kerbau dungkul berwarna bule. Pangeran Singanarpada mengerutkan keningnya. Lalu ia pun bertanya. Jika benda itu disimpan dalam kotak dari perak dan dilapisi dengan kulit kerbau bule dan dungkul, apakah benda itu tidak akan dapat diambil orang? Bukan begitu Pangeran, jawab Ki Ajar. Dengan kotak itu maka teja yang memancar dari benda itu tidak akan dapat lolos, karena cahaya teja itu dapat diserap oleh kotak perak yang berlapis kulit kerbau dungkul berwarna bule. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya. Jadi dengan demikian benda itu tidak mudah diketahui tempatnya karena tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang berpandangan batin yang tajam sekalipun. Demikianlah Pangeran, jawab Ki Ajar. Jika tidak ditempatkan dalam kotak yang demikian, maka beberapa orang khusus akan dapat melihatnya. Jika ada di antara mereka tergelitik hatinya, maka kemungkinan yang buruk dapat terjadi, sebagaimana pernah terjadi. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya. Terima kasih Ki Ajar. Aku akan menyampaikannya kepada Sri Baginda. Aku akan mohon agar benda itu dibuatkan kotak dari perak, dan dicarikan seekor kerbau bule yang bertanduk dungkul. Tentu tidak sulit dicari di seluruh Kediri, berkata Ki Ajar. Kotak dari perak tentu akan dapat dengan mudah dibuat betapapun besarnya. Ada segerobak perak yang dapat disiapkan dalam 1 hari. Tetapi seekor kerbau bule yang bertanduk dungkul itulah yang perlu dicari, berkata Pangeran Singanarpada. Mungkin memerlukan waktu yang cukup lama meskipun mungkin ada juga 1-2 ekor di seluruh Kediri ini. Tentu ada, berkata Ki Ajar. Mungkin aku dapat membantu. Jika pada satu saat aku bertemu dengan seekor kerbau yang demikian, maka aku akan menyampaikannya kepada Pangeran. Mungkin Pangeran sudah mendapatkan sebelumnya, atau kerbau itu tidak akan boleh aku ambil. Berbeda agaknya jika perintah itu datang dari Sri Baginda. Baiklah Ki Ajar, berkata Pangeran Singanarpada. Jika Ki Ajar menjumpainya, ambillah jika diperbolehkan. Jika tidak maka cepat-cepatlah sampaikan kepadaku. Ki Ajar mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Bungalan tiba-tiba saja bertanya. Apakah ada kekuatan khusus pada selapis perak dan kulit kerbau bule bertanduk dungkul? Ya. Sudah aku katakan kemampuannya menyerap cahaya teja. Tetapi jika kau bertanya apa sebabnya, maka aku tidak akan dapat menjelaskan. Aku mendengarnya dari seorang pertapa. Dan sebenarnya lah, pada saat-saat aku sempat membuktikan, maka ternyata keterangan itu benar, jawab Ki Ajar Wantingan. Apakah Ki Ajar pernah menyimpan pusaka yang juga memancarkan teja? Bertanya Mahisa Bungalan selanjutnya. Bukan aku. Tetapi pertapa itu, jawab Ki Ajar Wantingan. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Dipandanginya Ki Ajar itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia bertanya. Pertapa yang mana? Apakah Ki Ajar sendiri bukan seorang pertapa? Aku juga seorang yang berusaha menjauhkan diri dari kepentingan duniawi.
Tetapi apakah aku dapat disebut seorang pertapa masih harus dipertanyakan. Seorang pertapa adalah seseorang yang memiliki gegayuhan yang tinggi disertai dengan laku yang berat dan tidak mengenal lelah. Tetapi bukannya gegayuhan duniawi. Gegayuhan yang berhubungan langsung dengan Maha Penciptanya. Sementara itu, aku masih kadang-kadang mengeluh karena keletihan dalam laku yang belum seberapa berat. Bagaimanapun juga, tetapi seseorang yang telah menjauhkan diri dari kepentingan duniawi adalah orang-orang yang pantas mendapat kehormatan khusus, karena ia adalah orang-orang yang dekat dengan Yang Maha Agung, berkata Mahisa Bungalan. Ki Ajar itu tersenyum. Dengan nada rendah ia berkata, "Terima kasih Kisanak. Tetapi sebutan yang demikian masih terlalu tinggi bagiku. Aku adalah sekedar orang yang sedang mencoba menempuh laku itu." Mahisa Bungalan tidak mempersoalkan lagi. Bahkan pembicaraan mereka pun kemudian justru telah bergeser ke persoalan-persoalan lain yang tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan benda yang baru saja diselamatkan oleh Pangeran Singanarpada itu. Malam itu Pangeran Singanarpada telah mempersilahkan Ki Ajar untuk bermalam di istananya. Dengan demikian maka mereka dapat lebih banyak berbicara tentang bermacam-macam persoalan. Sementara itu, di keesokan harinya, Mahisa Bungalan dan kedua adiknya pun akan kembali ke Singasari. Ketika fajar menyingsing, maka para tamu Pangeran Singanarpada itu pun telah bersiap-siap. Ketika Ki Ajar telah selesai berbenah diri, maka ia adalah orang yang pertama minta diri. Meskipun matahari belum terbit, namun Ki Ajar itu telah meninggalkan halaman istana Pangeran Singanarpada. Sejenak kemudian maka Mahisa Bungalan dan kedua adiknya pun telah bersiap pula. Mereka pun kemudian minta diri untuk meninggalkan Kediri setelah ketiganya membantu melakukan satu tugas yang berat dan berbahaya. Namun yang ternyata telah mencapai hasil yang memadai. Tidak ada cara yang tepat untuk menyatakan terima kasih kami dan bahkan seluruh Kediri kepada kalian, berkata Pangeran Singanarpada. Pada suatu saat maka aku tentu akan datang ke Singasari untuk menyampaikan laporan itu kepada Sri Maharaja di Singasari. Kami menunggu, sahut Mahisa Bungalan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya, tidak terjadi seperti yang baru saja mengguncang Kediri. Pangeran Singanarpada tersenyum. Jawabnya. Mudah-mudahan. Kami akan berusaha sebaik-baiknya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Sementara itu, kuda-kuda mereka pun telah bersiap, sehingga sejenak kemudian maka mereka pun telah bersiap pula untuk berangkat. Namun dalam pada itu, ketika Mahisa Bungalan itu sudah berada di pintu gerbang halaman istana ia pun sempat bertanya. Pangeran, apakah Pangeran percaya sepenuhnya kepada Ki Ajar Wantingan? Bukan percaya sepenuhnya, tetapi aku ingin mencoba. Mungkin yang dikatakannya itu benar, sehingga benda yang bagi Kediri mempunyai nilai yang tidak terhingga itu tidak setiap kali memanggil orang-orang yang memiliki pengamatan hati yang tajam, dan ingin memilikinya, sahut Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi setiap persoalan harus dikaji dengan cermat. Aku memang sedikit mempercayai. Tetapi tidak lepas dari sikap berhati-hati. Pangeran Singanarpada tersenyum. Katanya. Terima kasih, Mahisa Bungalan. Pesanmu akan selalu aku perhatikan agar aku tidak membuatmu sekali lagi menempuh perjalanan berat dan berbahaya. Mahisa Bungalan tersenyum. Namun ia pun kemudian minta diri bersama kedua adiknya meninggalkan Kediri yang telah menemukan cahayanya kembali. Sejenak kemudian maka ketiga orang anak muda itu telah berpacu meninggalkan kota raja. Mereka tidak berpacu terlalu cepat, sehingga perjalanan mereka tidak banyak menarik perhatian. Sementara itu jalan-jalan pun menjadi ramai meskipun hari baru saja terang. Orang-orang yang pergi ke pasar berjalan berurutan di jalan-jalan raya. Ada yang membawa barang-barang jualan, tetapi ada yang justru ingin membeli kebutuhan mereka masing-masing. Mahisa Bungalan dan kedua adiknya telah menjadi semakin jauh dari kota raja. Mereka memasuki daerah persawahan yang hijau subur. Orang-orang Kediri yang sudah beberapa lama mengalami goncangan karena perang di antara keluarga sendiri, merasa telah menemukan ketenangannya kembali. Mereka dapat bekerja di sawah dan ladang. Sementara itu pasar pun menjadi ramai. Suara pandai besi melengking di antara hiruk-pikuknya orang-orang yang berjual beli. Buah-buahan, ubi-ubian dan gerabah memenuhi pasar-pasar yang terdapat hampir di setiap padukuhan yang besar. Dengan demikian maka kehidupan di Kediri telah menjadi hampir pulih kembali.
Sebagian besar dari orang-orang itu sama sekali tidak tahu bahwa benda yang paling berharga di Kediri telah hilang dan baru saja diketemukan kembali. Dalam pada itu, perjalanan Mahisa Bungalan dan kedua adiknya sama sekali tidak menemui hambatan. Ketika mereka menghirup udara Singasari, rasa-rasanya nafas di kerongkongan mereka menjadi segar. Sudah agak lama mereka meninggalkan kampung halaman menempuh perjalanan yang berat dan berbahaya. Namun ketika semuanya telah selesai, maka rasa-rasanya hati ini menjadi bertambah lapang. Kedatangan ketiga orang bersaudara itu telah disambut dengan gembira oleh keluarga yang untuk beberapa lama mereka tinggalkan. Mahendra yang telah menjadi semakin tua itu pun merasa berbangga ketika ia mendengarkan kedua anaknya yang masih muda itu bercerita dengan nada tinggi, dengan gairah dan bahkan kadang-kadang saling berebut. Sementara Mahisa Bungalan yang lebih tua lebih banyak mendengarkan sambil tersenyum-senyum. Orang yang bertubuh kecil dan bertongkat panjang itu ternyata memiliki ilmu iblis, berkata Mahisa Pukat. Dari ujung tongkatnya telah meloncat cahaya yang menyambar-nyambar. Jika cahaya yang keluar dari tongkatnya itu mengenai bongkah-bongkahan batu padas, maka bongkah-bongkah batu padas itu hancur berserakan. Untunglah bahwa kami berdua masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung, sehingga kami berdua berhasil meskipun tidak mengalahkannya, tetapi setidak-tidaknya melindungi diri kami. Mahendra mengerutkan keningnya. Cerita kedua anaknya itu sangat menarik perhatiannya. Justru ketika kedua anaknya itu bercerita tentang kemampuan seorang yang bertubuh kecil dan bersenjatakan tongkat panjang. Kau sudah menyebut sebuah nama bukan? Bertanya Mahendra. Ya. Ia menyebut dirinya Ki Ajar Wantingan, jawab Mahisa Murti. Mahendra mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata. Ia dapat menyebut nama apa saja. Tetapi rasa-rasanya aku pernah berhubungan dengan satu perguruan yang memiliki ciri seperti itu. Dan agaknya aku memang pernah mengenal seorang yang bertubuh kecil dan bertongkat panjang. Mahisa Bungalan yang mendengar pembicaraan itu, yang semula hanya tersenyum-senyum saja, tiba-tiba telah mengerutkan keningnya. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, Ayah, coba sebutkan ciri-ciri yang ayah kenal itu. Apakah perguruan itu termasuk perguruan yang bersih atau tidak? Mahendra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, rasa-rasanya perguruan itu bukan perguruan yang bersih. Tetapi sudah barang tentu bahwa di dalam telur di satu sarang, sering terdapat ayam yang berwarna lain. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun kemudian dengan nada sungguh-sungguh berkata, tetapi orang itu dengan tidak langsung telah melibatkan diri bagi penyimpanan benda yang paling berharga di Kediri itu. Mahendra termangu-mangu sejenak. Dengan ragu ia bertanya, apa yang dilakukannya? Mahisa Bungalan pun kemudian bercerita tentang pendapat orang itu, bahwa sebaiknya benda itu disimpan di dalam sebuah peti yang dibuat dari perak dan dilapisi dengan kulit seekor kerbau dungkul yang bule. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi bukankah peti kemudian tetap disimpan di dalam gedung perbendaharaan? Ya, jawab Mahisa Bungalan. Dengan penjagaan yang diperkuat, bertanya Mahendra pula. Ya, jawab Mahisa Bungalan seterusnya. Pangeran Singanarpada sudah minta agar penjagaan dilipatkan. Sedangkan kegunaan peti itu hanya sekedar untuk menyerap cahaya teja yang memancar dari benda itu. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin sekali bahwa seseorang dapat melihat cahaya teja yang memancar dari satu benda atau seseorang. Kau harus tahu juga bahwa seseorang pada saat-saat tertentu akan dapat memancarkan teja dari dalam dirinya. Bahkan menurut kepercayaan, seorang yang besar dan memiliki pribadi yang kuat, pada saat meninggal akan nampak teja di langit, meskipun pada saat hidupnya ia tidak melepaskan teja itu. Teja yang menandai meninggalkan seorang besar adalah teja yang paling melintang di langit sejajar dengan cakrawala. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun kemudian ia bertanya, bagaimana menurut pendapat ayah tentang peti itu? Kita dapat menunggu. Jika peti itu tetap berada di gedung perbendaharaan maka agaknya peti itu masih tetap di dalam pengawasan para penjaga. Kecuali jika ia menyarankan agar peti itu disimpan di tempat lain, jawab ayahnya. Baik ayah, jawab Mahisa Bungalan. Kita memang akan dapat menunggu. Sementara itu Pangeran Singanarpada juga tidak akan terlalu mudah untuk menemukan kerbau bertanduk dungkul dan berwarna bule.
Tetapi pada satu saat jika kau bertemu dengan Pangeran Singanarpada, kau dapat memberikan pesan kepadanya, agar ia tetap berhati-hati, berkata Mahendra. Kemudian, Mahisa Bungalan. Jika kau ingin mendapat penjelasan lebih lanjut, cobalah nanti kau bertanya kepada pamanmu Mahisa Agni dan Witantra. Mungkin keduanya pernah juga bertemu dengan orang yang memiliki ciri seperti itu dengan ilmu yang gegirisi itu pula. Setidak-tidaknya paman Witantra agaknya akan dapat bercerita juga tentang orang yang memiliki ilmu demikian. Baiklah ayah, berkata Mahisa Bungalan. Aku pun akan segera pulang ke kota raja. Istrimu tentu sudah menunggumu, sahut ayahnya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, aku kira istriku ada di sini. Ia berada di sini beberapa hari. Tetapi kemudian kembali ke kota raja, jawab ayahnya. Setelah bermalam satu malam, maka Mahisa Bungalan pun segera kembali ke kota raja. Istrinya menyambutnya dengan gembira, setelah beberapa lama ia mengalami ketegangan oleh kecemasan. Namun Mahisa Agni dan Witantra yang semakin tua itu dapat selalu menenangkannya. Ketika Mahisa Agni dan Witantra mengetahui bahwa Mahisa Bungalan telah datang, maka mereka pun ikut menjadi gembira. Mahisa Bungalan setelah beristirahat di rumahnya sejenak, ia pun telah mengunjungi Mahisa Agni dan Witantra, untuk memberikan laporan tentang perjalanannya. Syukurlah, berkata Mahisa Agni. Perjalanan membawa hasil. Untunglah bahwa kedua adikmu itu menyusulmu. Anak-anak nakal, desis Mahisa Bungalan. Ternyata mereka mempunyai pertanda sebagai petugas Sandi Singasari di Kediri. Karena itu, maka ia telah mengenal jalur tugas-tugas rahasia di Kediri meskipun hanya sebagian kecil. Namun yang menarik perhatian Mahisa Agni dan Witantra adalah orang bertubuh kecil dan bersenjata tongkat panjang sebagaimana diceritakan oleh Mahisa Bungalan. Benar kata ayah, desis Witantra. Aku memang pernah mengenali satu cabang perguruan dengan ciri-ciri seperti itu. Bukan tongkat panjangnya, tetapi kemampuan melontarkan serangan dengan semacam cahaya yang dapat memecahkan batu-batu padas. Murid-murid perguruan itu dapat mempergunakan tongkat panjang, atau tongkat pendek, pedang atau pisau belati sekalipun. Menurut ayah, perguruan yang memiliki ciri yang demikian itu bukannya perguruan yang terhitung bersih, berkata Mahisa Bungalan. Aku sependapat. Tetapi sudah tentu kau tidak akan dapat menyebut bahwa semua orang yang memiliki ciri ilmu yang demikian adalah orang yang kurang bersih hatinya. Mungkin ia orang baik, karena itu diterimanya dengan cara yang lain dari orang-orang di perguruan yang pernah aku katakan, berkata Witantra. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, memang begitu paman. Orang itu nampaknya juga sangat meragukan. Menilik sikap dan tutur katanya, ia memang orang yang baik dan dapat dipercaya. Tetapi hanya kecurigaan sajalah agaknya yang membuat aku ragu-ragu. Mungkin demikian. Tetapi kau harus belajar mendengarkan suara penggerai tamu, berkata Mahisa Agni. Mungkin kau tidak sekedar menjadi curiga. Tetapi justru kau mempunyai daya pengamatan yang sangat tajam. Persoalannya kemudian adalah belajar mengenalinya dan menguranginya, sehingga kau dapat menangkap maknanya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun katanya, mudah-mudahan yang kita miliki ini tidak akan terkubur bersama kita. Tetapi kali ini aku tidak akan dapat menentukan apakah aku harus mencurigainya atau tidak. Tetapi baik kau maupun Pangeran Singanarpada harus berhati-hati. Memang banyak sekali kemungkinan yang dapat terjadi. Aku sependapat dengan ayahmu, justru karena peti dari perak itu masih akan disimpan di dalam gedung perbendaharaan, sehingga dengan demikian, maka peti itu masih berada di dalam daerah pengamanan yang akan ditingkatkan itu. Seperti kata ayahmu pula, jika orang sudah menasehatkan untuk menyimpan mahkota itu di tempat tertentu, maka kau memang harus menjadi semakin mencurigainya. Apalagi tentu masih dibutuhkan waktu untuk menemukan kulit seekor kerbau bertanduk dungkul dan berkulit bule itu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Kedua pamannya itu pendapatnya sama sebagaimana pendapat ayahnya. Karena itu maka Mahisa Bungalan pun menjadi agak tenang pula. Apalagi agaknya masih ada waktu apabila ia ingin berbicara lagi dengan Pangeran Singanarpada tentang benda-benda yang memancarkan teja yang dapat diserap oleh peti yang dibuat dari perak dan dilapisi dengan kulit seekor kerbau dungkul dan berkulit bule. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Agni berkata, Mahisa Bungalan, sebenarnya aku juga tertarik atas keterangan tentang teja itu.
Sebenarnya lah bahwa dengan sedikit laku, mungkin aku juga akan dapat melihatnya. Pada masa kecilku, aku adalah anak padepokan Empu Purwa. Dengan sisa ilmu yang sedikit, maka agaknya aku akan dapat mengembangkan pengenalanku atas cahaya teja sebagaimana dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Ajar Wantingan dan Panembahan Bajang yang sudah tidak ada itu. Sebelum benda itu disimpan di dalam peti aku ingin melihatnya, apakah benar bahwa saat-saat tertentu mahkota itu memancarkan cahaya teja atau sebangsanya. Kemudian setelah benda itu disimpan di dalam peti, apa benar cahaya itu dapat diserapnya? Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Kapan Paman akan pergi ke Kediri?" Pangeran Singanarpada tentu akan dengan senang hati menerimanya. "Aku tidak akan pergi ke Kediri sebagai seorang tamu. Aku akan pergi dengan diam-diam dan melihat cahaya itu dengan diam-diam pula," berkata Mahisa Agni. "Kecuali aku dapat dengan leluasa berbuat, aku pun tidak akan dikungkung oleh segala macam adat dan basa-basi, justru karena kau, juga Pamanmu Witantra pernah mendapat tugas di Kediri." Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun ia tidak menentang keinginan Mahisa Agni. Bahkan Mahisa Bungalan menganggap bahwa cara itu adalah cara yang terbaik. Namun mereka memang tidak tergesa-gesa. Pangeran Singanarpada tidak akan mendapatkan kulit yang dikehendakinya dalam 1-2 hari. Bahkan 1-2 bulan. Karena itu, maka Mahisa Bungalan akan mendapatkan kesempatan cukup untuk beristirahat dan mempertimbangkan semua persoalan yang sedang dihadapi oleh Kediri. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Agni, maka lebih baik untuk mengikuti perkembangannya dengan diam-diam, agar ia tidak terlibat langsung ke dalam persoalan yang berkembang di Kediri. Yang harus juga mendapat perhatian adalah justru sikap ragu-ragu Sri Baginda, berkata Mahisa Bungalan kemudian. "Ya," jawab Mahisa Agni. "Justru karena itu, maka lebih baik kita melangkah dengan diam-diam. Masa tugasku dan Pamanmu Witantra di Kediri telah lewat lama sekali. Mungkin kami tidak dapat mengenali perkembangan yang terjadi sekarang. Namun mungkin dalam umurku yang sudah semakin tua ini, masih dapat berbuat sesuatu sebelum akhir itu datang menjemput." "Jangan berkata begitu Paman," jawab Mahisa Bungalan. "Kemana lagi kita akan pergi?" berkata Mahisa Agni. "Orang yang sudah setua aku dan Pamanmu Witantra, sebentar lagi sudah tidak akan berarti bagi kehidupan ini. Aku, Pamanmu Witantra dan kemudian yang sedikit lebih muda adalah ayahmu, telah berusaha untuk menyalurkan apa yang kami miliki kepada tataran berikutnya. Karena itu, maka kami memang sudah bersiap memasuki lorong menuju ke zaman langgeng itu. Tetapi bukan berarti bahwa Paman sudah tidak berarti lagi," berkata Mahisa Bungalan. "Aku pun tidak bermaksud berkata demikian. Karena itu, aku masih ingin pergi ke Kediri. Tetapi apa yang dapat aku lakukan sekarang bersama Pamanmu Witantra, tentu sudah jauh di bawah kemungkinan yang dapat aku lakukan kemudian. Namun kekurangan itu pada saatnya akan terisi dan berkembang pada dirimu dan adik-adikmu," jawab Mahisa Agni. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Tetapi bukankah pengalamanku jauh lebih kurang daripada Paman berdua?" "Mahisa Bungalan," berkata Witantra, "pada saatnya seseorang masih akan kalah dari orang lain tentang beberapa hal. Tetapi pada suatu saat kemudian pada seseorang dapat berkembang. Nah, karena itulah, maka seandainya kau sekarang mengaku pengalamanmu masih jauh di bawah pengalaman orang-orang tua, namun pengalamanmu bukannya terhenti sampai di sini." Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya keterangan kedua pamannya itu. "Nah, untuk beberapa saat kau tentu mendapat kesempatan untuk beristirahat setelah kau melaporkan perjalanan. Mungkin kami akan dapat berusaha agar kau dapat langsung menghadap Sri Maharaja. Sehingga dengan demikian, maka persoalan yang menyangkut Kediri dalam keseluruhan, bukan sekedar mengenai mahkota yang hilang itu akan dapat diketahui oleh Sri Maharaja." "Terima kasih Paman," jawab Mahisa Bungalan. "Jika aku dapat menghadap Sri Maharaja, maka kau akan mendapat kesempatan untuk menceritakan segalanya sampai tuntas." Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan pun kemudian mohon diri dan menanti kapan ia dapat menghadapi Sri Maharaja. "Aku menunggu Paman," berkata Mahisa Bungalan. "Ya. Tetapi kau harus lapor kepada Panglimamu lebih dahulu. Katakan kepada Panglimamu, bahwa Pamanmu tengah berusaha untuk mendapat waktu menghadap Sri Maharaja," berkata Mahisa Agni.
Baiklah paman, berkata Mahisa Bungalan yang kemudian meninggalkan kedua pamannya dan kembali pulang ke rumah yang disediakan baginya di lingkungan pasukannya untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan yang berat. Mahisa Bungalan berniat untuk besok saja menghadap dan melaporkan kehadirannya kepada panglimanya. Sementara itu, di Kediri, kehidupan berangsur menjadi semakin baik, dan bahkan telah hampir menjadi pulih kembali. Para petani telah berani bekerja di sawah. Bahkan di malam hari mengairi sawahnya. Para pedagang dan saudagar telah dengan tenang menempuh perjalanan dalam tugas perdagangannya. Sedangkan para prajurit tidak lagi selalu dicengkam oleh ketegangan bahwa pagi atau sore nyawanya akan direnggut oleh peperangan di antara keluarga sendiri-sendiri. Dalam masa yang semakin baik itulah, maka Pangeran Singanarpada telah memerintahkan beberapa orang untuk mencari seekor kerbau bertanduk dungkul dan berkulit bule. Jarang sekali pangeran, berkata seorang prajurit yang diperintahkannya. Aku tahu, berkata Pangeran Singanarpada. Tetapi kita harus menemukannya. Kerbau itu akan dapat membantu membuat Kediri menjadi semakin tenang. Prajurit itu akan mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga ia harus menjalankan tugas itu. Dapat atau tidak dapat. Bukan tugas yang berat dibanding dengan usaha Pangeran Singanarpada untuk menemukan mahkota yang hilang, berkata prajurit itu di dalam hatinya. Aku harus menemukannya. Apalagi tugas itu sama sekali tidak mengandung bahaya apapun juga. Sedangkan menemukan mahkota itu, tentu saja dibayangi oleh nafsu maut setiap saat. Prajurit itu ternyata bukan prajurit satu-satunya yang mendapat tugas. Beberapa orang prajurit yang lain telah mendapat tugas yang sama pula. Bahkan mereka wajib mengemukakan, siapa yang menemukan seekor kerbau sebagaimana yang dimaksud harus diserahkan kepada Pangeran Singanarpada. Usahakan secepatnya, berkata Pangeran Singanarpada. Dengan janji kesanggupan di dalam hati, maka para prajurit itu pun segera berangkat ke segala penjuru Kediri untuk menemukan kerbau yang dimaksud. Tetapi sebagaimana sudah diduga, untuk menemukan jenis kerbau bertanduk dungkul dan berkulit bule tidak terlalu mudah. Meskipun Kediri cukup luas, namun yang dicari adalah seekor kerbau yang memang jarang sekali ada. Meskipun demikian para prajurit yang mendapat tugas itu pun tidak menjadi jemu. Apalagi Pangeran Singanarpada tidak membatasi waktu. Pangeran Singanarpada yang tahu benar, bahwa jarang sekali terdapat kerbau yang sebagaimana dicarinya, maka ia pun memberikan keleluasaan waktu kepada para prajurit. Jika kalian telah terlalu lama pergi dan tidak mendapatkan kerbau itu, maka kalian dapat kembali menengok keluarga kalian. Setelah 1-2 pekan, maka kalian dapat meneruskan usaha kalian mencari kerbau itu. Kapanpun kerbau itu kau dapatkan bukannya soal bagiku, karena meskipun lambat, tetapi itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Para prajurit yang mendapat tugas itu pun mengangguk-angguk. Sikap lunak Pangeran Singanarpada tidak membuat mereka menjadi malas dan bekerja asal saja memenuhi perintah tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Namun karena yang mereka cari adalah benar-benar langka, maka usaha mereka pun memerlukan waktu yang lama. Sementara itu, Mahisa Agni dan Witantra benar-benar ingin melakukan sebagaimana telah mereka katakan. Keduanya ingin pergi ke Kediri untuk melihat cahaya teja sebagaimana yang dimaksud. Mahisa Agni dan Witantra sudah pernah berada di Kediri untuk waktu yang cukup lama meskipun tidak bersamaan. Namun mereka tidak sempat memperhatikan, apakah dari gedung perbendaharaan telah memancar teja. Mungkin kemampuan kita tidak setajam kemampuan orang-orang yang pernah dengan serta-merta melihatnya, berkata Mahisa Agni. Witantra mengangguk-angguk. Katanya, mungkin. Sekarang pun kemampuan kita untuk melihat sesuatu yang gaib seperti itu tidak cukup tajam untuk dapat dengan serta-merta menangkapnya. Kita memerlukan waktu untuk membangunkan kemampuan melihat cahaya teja seperti itu, sahut Mahisa Agni. Mungkin sekejap tetapi mungkin sepenginang. Bukankah itu bukan masalah, berkata Mahisa Bungalan. Jika kita melakukannya malam hari, maka kita mempunyai banyak waktu tanpa menarik perhatian orang lain. Karena kita akan dapat memilih tempat yang sepi. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, kita akan segera pergi ke Kediri. Baiklah, berkata Mahisa Bungalan. Tetapi apakah aku harus minta izin lagi? Mahisa Agni tersenyum. Katanya, biarlah kami, orang-orang tua ini pergi sendiri. Jika kau minta izin lagi, maka agaknya akan dapat memberikan kesan yang kurang baik.
Apalagi jika tiba-tiba karena sesuatu hal pada waktu yang dekat, kau diperlukan lagi oleh Kediri, sehingga kau harus minta izin lagi untuk meninggalkan kesatuanmu. Tetapi bukankah aku tidak minta izin untuk bertamasya? Jawab Mahisa Bungalan. Bukankah Panglima mengetahui apa yang aku lakukan? Ya. Untuk menemukan mahkota itu, jawab Witantra. Tetapi untuk mengantar kami ke Kediri dengan rencana yang tidak dapat disebut, maka agaknya pimpinanmu akan berpikir lain. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, jadi paman berdua tidak akan mengajak siapapun juga? Agaknya kali ini tidak Mahisa Bungalan, jawab Witantra. Namun Mahisa Bungalan berkata, bagaimana dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat? Jika paman berdua menghubungi ayah, maka agaknya ayah tidak akan berkeberatan memberikan izin kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apalagi bersama paman berdua, sedangkan mereka berdua saja pergi ke Kediri, ayah telah melepaskannya setelah keduanya menyelesaikan laku untuk menerima warisan ilmu ayah. Witantra mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil memandang Mahisa Agni ia bertanya, apakah kita perlu membawa kedua orang anak itu? Ada baiknya paman. Mahisa Bungalanlah yang menjawab. Mungkin paman berdua memerlukan sesuatu yang tidak pantas paman lakukan sendiri. Misalnya membeli makanan atau kebutuhan-kebutuhan kecil lainnya. Mahisa Agni tersenyum. Katanya, kita adalah pengembara. Aku dan paman Witantra adalah pengembara pula sejak muda. Karena itu, biarlah kali ini kita pergi berdua. Suatu ketika yang tua-tua ini ingin mengenang kembali masa penjelajahan di antara lembah dan lereng pegunungan. Sementara itu, biarlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat beristirahat. Mereka tidak akan istirahat, berkata Mahisa Bungalan. Seandainya tidak paman bawa, mereka pun tentu akan pergi sendiri karena mereka mempunyai pertanda petugas sandi. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika demikian mungkin aku dapat menghubunginya. Mungkin kita akan bertemu pada suatu saat. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Tetapi agaknya kedua pamannya benar-benar ingin berdua saja. Tetapi agaknya memang sudah cukup seandainya keduanya menentukan satu kemungkinan untuk dapat bertemu dengan kedua adiknya di Kediri. Namun demikian, Mahisa Agni dan Witantra minta beberapa petunjuk kepada Mahisa Bungalan, apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka di perjalanan. Kami sudah terlalu tua untuk dapat berbuat sebagaimana pernah kami lakukan, berkata Mahisa Agni. Karena itu kami memang harus berhati-hati. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian telah memberikan keterangan apa saja yang diketahuinya tentang Kediri. Tentang mahkota yang hilang, tentang Pangeran Lembu Sabdata yang kemudian berada di dalam bilik tahanan khusus. Tentang Pangeran Singa Narpada dan tentang beberapa hal yang lain, yang perlu diketahui oleh kedua pamannya. Bahkan Mahisa Bungalan pun telah memberitahukan kepada kedua pamannya itu, bahwa ia bersama Pangeran Singa Narpada telah mencoba pula melihat cahaya teja. Dan sesungguhnya ia dapat berhasil. Tetapi dengan laku yang sungguh-sungguh dan memerlukan waktu. Terima kasih, berkata Mahisa Agni kemudian. Besok kami berdua akan singgah di rumah ayahmu Mahendra. Mungkin Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dapat memberikan beberapa petunjuk pula. Yang penting, kami ingin dapat berhubungan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat jika mereka memang akan pergi juga ke Kediri. Silahkan paman, berkata Mahisa Bungalan. Sebenarnya aku ingin ikut dengan paman. Tetapi jika hal ini paman hanya ingin pergi berdua, maka betapapun aku menyesal, namun aku terpaksa tidak dapat ikut pula. Witantra tersenyum. Katanya, mungkin lain kali kau memerlukan kau. Biarkan kali ini dua orang tua berjalan terbungkuk-bungkuk. Menempuh satu jarak yang agak panjang. Tetapi dengan perjalanan itu kami justru ingin mendapat kesegaran baru di dalam akhir perjalanan hidup ini. Kami ingin melihat sawah yang terbentang di ngarai. Hutan yang hijau di lembah-lembah dan lereng pegunungan. Sebenarnya lah, maka di keesokan harinya, Mahisa Agni dan Witantra telah meninggalkan kota raja, mereka ingin singgah lebih dahulu di rumah Witantra. Selain untuk minta diri. Mereka pun ingin berbicara serba sedikit dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Agni dan Witantra ingin menempuh perjalanan mereka dengan berjalan kaki saja. Mereka agaknya tidak ingin mempergunakan kuda yang pada saat-saat tertentu justru akan dapat mengganggu.
Kedatangan mereka di rumah Mahendra, keduanya telah disambut dengan gembira. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang baru datang dari perjalanan itu pun kemudian sempat bercerita panjang lebar tentang perjalanan mereka. Ternyata anak-anak telah melakukan satu tugas yang sangat berat bersama Pangeran Singanarpada, berkata Mahendra. Mahisa Agni dan Witantra mengangguk-angguk. Namun mereka pun kemudian menceritakan niat mereka untuk pergi ke Kediri. Sikap orang yang bertubuh kecil dan bersenjata tongkat panjang itu agaknya menarik perhatian, berkata Mahisa Agni. Apalagi sesuai dengan pengenalan kita atas ciri-ciri orang itu, berkata Witantra. Paman akan mengajak kami berdua, bertanya Mahisa Murti. Tetapi sambil tersenyum Mahisa Agni berkata, kami akan pergi berdua saja. Kami ingin sekali-sekali berjalan-jalan berdua dengan gaya orang-orang tua. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa kecewa. Namun sementara itu Witantra berkata, bukankah kau baru saja kembali dari tugasnya yang berat itu? Iya Paman. Tetapi kami memang tidak berniat untuk tinggal di rumah terlalu lama, berkata Mahisa Pukat. Kakakmu Mahisa Bungalan juga mengatakan demikian, bahwa kalian tentu tidak akan betah tinggal di rumah, jawab Mahisa Agni. Namun jika demikian maka kita akan dapat berjanji, di mana kita kira-kira dapat bertemu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Sementara masih memerlukan istirahat barang 1-2 pekan. Sementara itu, kami yang tua-tua ini akan mulai perjalanan besok pagi. Tetapi kecepatan yang dapat kami tempuh tentu sudah jauh berbeda dengan kemungkinan yang dapat kalian lakukan. Kami tidak akan beristirahat terlalu lama, berkata Mahisa Murti. Jika perlu besok pun kami dapat berangkat. Jangan, berkata Witantra. Kalian harus beristirahat untuk mengendapkan pengalaman yang baru saja kalian dapatkan dari perjalanan yang lalu. Dengan demikian maka pengalaman itu akan dapat memberikan arti yang sebesar-besarnya bagi kalian dan pengembangan ilmu kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih akan menjawab. Tetapi ayahnya berkata, aku sependapat dengan paman-pamanmu. Kalian memang harus beristirahat. Bukan dalam pengertian kewadagan saja. Tetapi seperti yang dikatakan oleh pamanmu, kau perlu mengendapkan pengalamanmu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu ayahnya berkata, kita akan dapat mengurangi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan memberikan arti bagi kepentingan kalian. Mungkin aku akan dapat membantu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. Jika ayahnya sudah bersikap demikian, maka mereka pun tidak akan dapat berbuat lain. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat menentukan tempat-tempat yang mungkin akan dapat mereka pergunakan untuk saling menunggu. Mungkin mereka akan saling memerlukan kelak. Malam itu, Mahisa Agni dan Witantra bermalam di rumah Mahendra. Mereka sudah bersiap-siap untuk berangkat di keesokan harinya sebagai 2 orang perantau. Mereka sengaja mengenakan pakaian dan perlengkapan bagi perantau tua yang tidak banyak menarik perhatian. Di keesokan harinya Mahendra tersenyum melihat keduanya siap untuk berangkat. Dengan nada datar Mahendra berkata, aku masih nampak lebih gagah di perjalanan, karena aku adalah seorang saudagar. Mahisa Agni tersenyum pula. Katanya, tetapi perjalanan kami tentu lebih aman daripada perjalananmu. Ternyata aku juga tidak pernah diganggu orang, jawab Mahendra. Mahisa Agni dan Witantra tertawa. Namun mereka pun kemudian minta diri. Adalah di luar kebiasaannya, bahwa Mahisa Agni dan Witantra telah membawa tongkat. Tetapi jenis kedua tongkat itu berbeda. Tongkat Mahisa Agni adalah tongkat yang pendek setinggi lambung. Sedangkan tongkat Witantra adalah tongkat yang lebih panjang, setinggi pundaknya. Namun seperti perjalanan Mahisa Bungalan, atau Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka keduanya pun telah membawa bekal uang. Meskipun wujud mereka benar-benar sebagai 2 orang pengembara, tetapi mereka tidak akan kekurangan bekal di perjalanan. Dengan berjalan sewajarnya mereka menempuh jalan-jalan bulak yang hijau. Sekali-sekali mereka memasuki padukuhan-padukuhan besar dan kecil. Keduanya benar-benar tidak menarik perhatian. Karena itu, maka perjalanan mereka pun sama sekali tidak terganggu. Sekali-sekali mereka melalui lereng-lereng pegunungan yang mulai ditumbuhi semak-semak belukar dan pepohonan yang semakin tinggi. Hutan yang pada satu saat hampir saja menjadi gundul. Untunglah bahwa usaha itu dapat dicegah,
sehingga dengan demikian maka lereng-lereng pegunungan itu masih tetap hijau. Ternyata di sepanjang perjalanan menuju ke Kediri, keduanya sama sekali tidak mengalami kesulitan. Jika malam datang, maka dengan senang hati para penunggu Banjar memberi tempat kepada kedua orang tua itu untuk bermalam. Bahkan mereka kadang-kadang memberi makan dan minum secukupnya kepada kedua orang tua yang nampaknya menempuh perjalanan yang sangat jauh. "Kemana sebenarnya kalian akan pergi?" bertanya salah seorang penunggu Banjar tempat kedua orang tua itu menginap. "Kami adalah pengembara," jawab Mahisa Agni. "Kadang-kadang kami merasa kebingungan juga, kemana kami harus pergi." "Apakah kau tidak mempunyai sanak kadang?" bertanya penunggu Banjar itu. Sekali-sekali mereka memasuki padukuhan-padukuhan besar dan kecil. "Kami memang mempunyai seorang kemenakan. Ia tinggal di Kediri. Sudah pernah kami pergi mencarinya. Tetapi kami tidak menemukannya. Kali ini kami mencoba sekali lagi. Mudah-mudahan kami dapat bertemu dengan orang yang kami cari itu," jawab Mahisa Agni. Penunggu Banjar itu mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, mudah-mudahan kalian sebenarnya sudah terlalu tua untuk menempuh perjalanan yang sedemikian jauhnya. Tetapi kenapa kalian harus mencari kemenakan kalian? Kami merasa hidup kami menjadi semakin sulit. Sawah dan ladang kami yang sempit tidak lagi dapat kami kerjakan dengan baik. Sehingga pada suatu saat kami memikirkan hidup kami yang sudah menjadi terlalu tua ini," jawab Mahisa Agni. Penunggu Banjar itu mengangguk-angguk. Ia merasa iba kepada kedua orang tua itu. Sehingga malam itu, Mahisa Agni dan Witantra telah mendapat suguhan makan dan minuman hangat secukupnya. "Makanlah," berkata penunggu Banjar itu. "Tidak ada yang pantas aku suguhkan." Mahisa Agni dan Witantra pun mengucapkan terima kasih. Makanan dan minuman itu memang dapat menyegarkan tubuhnya setelah seharian berjalan. Menjelang pagi, maka Mahisa Agni dan Witantra telah mohon diri. Mereka mengucapkan terima kasih ketika penunggu Banjar itu minta mereka menunggu sampai dapat disiapkan makan pagi untuk mereka. "Terima kasih. Sudah terbiasa bagi kami untuk tidak makan di pagi hari. Kami kadang-kadang memang hanya makan sekali sehari. Dan itu sudah terlalu cukup bagi kami." "Apakah kalian ingin membawa beras?" bertanya penunggu Banjar itu. "Ada sejemput beras yang dapat kalian bawa. Mungkin kalian memerlukannya di perjalanan." "Terima kasih Kisanak," jawab Witantra. "Tetapi biarlah kami tidak usah membawanya. Kami masih mempunyai keyakinan bahwa kami akan mendapatkan belas kasihan di sepanjang perjalanan kami sebagaimana kami dapat sampai di sini." Penunggu Banjar itu mengangguk-angguk. Sekali lagi ia berkata, "Mudah-mudahan kalian dapat menemukannya." Demikianlah maka Mahisa Agni dan Witantra meninggalkan Banjar itu. Dengan nada datar Witantra berkata, "Mereka pada umumnya adalah orang-orang baik. Hampir setiap penunggu Banjar menganggap bahwa orang-orang seperti kita ini harus mendapatkan pertolongan." Witantra mengangguk-angguk. Katanya, "Sebenarnya menilik sikap mereka, maka di Kediri dan di Singasari akan dapat ditemukan satu suasana damai dan penuh kerukunan. Namun kadang-kadang orang-orang yang berkedudukan yang membuat suasana menjadi demikian buruknya, sehingga sifat-sifat yang jernih itu tidak dapat diketemukan lagi," sahut Mahisa Agni. Witantra mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak dapat ingkar, bahwa pertentangan demi pertentangan itu telah mengusik kedamaian di Kediri dan Singasari. Demikianlah maka keduanya perlahan-lahan menjadi semakin mendekati kota raja di Kediri. Suasana di Kediri memang sudah menjadi wajar kembali. Semua segi kehidupan telah hampir pulih kembali. Bekas-bekas peperangan yang dahsyat antara pasukan Pangeran Singanarpada dan pasukan Pangeran Kuda Permati sudah tidak nampak lagi. Rumah-rumah yang hancur dan terbuka, telah berdiri lagi meskipun mungkin belum seperti yang telah rusak. Pintu-pintu gerbang yang roboh dan dinding-dinding yang runtuh, telah diperbaiki pula, sehingga Kediri telah nampak utuh kembali. Sisa-sisa pertentangan itu telah hampir hilang sama sekali, berkata Witantra. "Ya." Menilik wujud kewadagannya. "Mudah-mudahan pertentangan yang membakar jantung telah menjadi padam pula," jawab Mahisa Agni. "Itulah yang sulit," berkata Witantra. "Biasanya bekas-bekas lahiriah lebih cepat dapat diatasi. Tetapi yang tersembunyi di dasar jantunglah yang sulit untuk diketahui." Mahisa Agni mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya,
Tetapi kesan yang tenang dan damai seperti ini juga berpengaruh. Betapapun panasnya hati, lambat laun akan menjadi sejuk pula. Mudah-mudahan, jawab Witantra. Namun mungkin juga yang terjadi sebaliknya. Langkah-langkah akan diatur jika keadaan sudah menjadi tenang. Mahisa Agni tersenyum. Katanya. Memang mungkin. Untuk itu maka Pangeran Singanarpada tidak boleh menjadi lengah. Ia justru harus membentuk orang lain untuk dapat menggantikan kedudukannya pada saat-saat ia menjadi semakin tua seperti kita dan tidak dapat berbuat banyak lagi. Untunglah bahwa kita sudah meninggalkan jejak ilmu kepada anak-anak muda, meskipun segala sesuatunya tergantung kepada anak-anak itu sendiri. Tetapi mudah-mudahan yang kita miliki ini tidak akan terkubur bersama kita. Witantra mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah bahwa kedua orang tua itu rasa-rasanya sudah menjadi lapang, karena mereka telah mewariskan milik mereka kepada anak-anak muda. Demikianlah maka di sepanjang jalan mereka sama sekali tidak menemukan yang dapat menghambat perjalanan mereka. Jika mereka berjalan melalui pasar, maka pasar-pasar itu pun telah menjadi ramai. Jika mereka melewati gardu-gardu di malam hari, nampak anak-anak muda yang gembira bergurau di dalamnya. Sementara yang lain bermain macanan atau bas-basan. Dengan demikian, maka padukuhan-padukuhan pun nampaknya sudah benar-benar menjadi tenang. Orang-orang yang mengambil keuntungan dari kekeruhan peperangan pun agaknya sudah tidak banyak lagi, karena anak-anak mudanya telah siap mengamankan padukuhan masing-masing. Dalam pada itu, Mahisa Agni dan Witantra memang tidak langsung menuju Kediri. Mereka melingkari daerah yang panjang untuk melihat keadaan lebih banyak lagi. Namun, agaknya pada suatu kali, mereka memang menjumpai satu keadaan yang menarik. Ketika mereka sedang berada di sebuah warung, maka tiba-tiba saja dua orang telah memasuki warung itu pula. Dua orang bertubuh tinggi besar namun keduanya juga membawa tongkat panjang. Agak lebih panjang sedikit dari tongkat yang dibawa oleh Witantra. Kedua orang itu memperhatikan Mahisa Agni dan Witantra dengan seksama. Namun kemudian mereka duduk beberapa jengkal di sebelah Witantra. Dengan kasar keduanya minta disediakan makan dan minuman. Sementara itu, tangan-tangan mereka telah menggapai makanan yang ada di depan mereka, pada sebuah pagar bambu yang rendah. Sekali-sekali kedua orang itu berpaling dan memandang tongkat Witantra. Namun ternyata memang ada perbedaan. Tongkat kedua orang itu adalah tongkat yang memang dibuat dengan cermat. Kayu terpilih yang dibubut rapi dan halus. Pada alas dan ujungnya terdapat selut yang berwarna tembaga. Sedangkan tongkat Witantra adalah tidak lebih dari sepotong kayu yang dihilangkan kulitnya, sehingga baik wujudnya maupun bentuknya adalah alami, sebagaimana tongkat Mahisa Agni yang lebih pendek lagi. Namun agaknya kedua orang itu ingin tahu juga tentang dua orang tua yang membawa tongkat itu. Karena itu, salah seorang di antara mereka bertanya. Kisanak, siapakah kalian berdua Witantra yang duduk lebih dekat dari merekalah yang menjawab. Kami berdua adalah pengembara yang tidak berharga Kisanak. Oh, orang itu mengangguk-angguk. Lalu ia masih bertanya lagi. Tetapi sempat juga kau membeli makanan dan minuman di sebuah kedai. Bukankah itu sangat berlebih-lebihan bagi kalian? Kalian dapat minta belas kasihan kepada para bebahu padukuhan atau kabuyutan. Atau jika kalian bermalam di sebuah banjar, maka biasanya kau akan mendapat makan dan minum. Iya, ya Kisanak. Memang demikianlah yang terjadi di setiap hari. Tetapi pagi ini secara kebetulan ada dua orang dermawan yang memberi kami uang. Kami berpapasan di jalan. Dua orang berkuda itu tiba-tiba saja berhenti dan bertanya kepada kami, apakah kami sudah makan, jawab Witantra. Kalian tentu menjawab belum meskipun seandainya kalian telah mendapat sepotong ketela rebus dari penunggu banjar tempat kau bermalam semalam, geram orang itu. Witantra tidak menyahut. Tetapi ia menundukkan kepalanya. Langkah-langkah akan diatur jika keadaan sudah menjadi tenang. Kau tentu mendapat uang dari penunggang kuda itu. Dan sekarang dengan semena-mena kau belikan makanan dan minuman. Kenapa uang itu tidak kau belikan ketela pohon saja? Atau ubi jalar atau semacamnya? Witantra menjadi bingung. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu? Karena itu beberapa saat ia justru terdiam, sementara Mahisa Agni pun tidak segera menemukan jawabnya. Karena kedua orang pengembara itu tidak menjawab, maka orang bertongkat itu berkata.
Ternyata kalian bukan orang yang baik. Jika uang itu kau belikan ketela pohon atau ubi rambat, maka yang kau makan sekali ini, akan dapat kau jadikan bekal untuk 2 atau 3 hari. Dalam pada itu, Witantra kemudian mencoba juga untuk menjawab. Kisanak, terus terang, kami jarang sekali mendapat kesempatan seperti ini. Karena itu, maka biarlah kami sekali ini melakukannya. Nanti dan besok, kami berharap untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang lain, khususnya para penunggu Banjar yang pada umumnya selalu berbaik hati memberikan makan dan minum kepada kami. Orang bertongkat itu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja seorang di antaranya berdiri dan mendekati Witantra. Dia matinya semangkuk nasi yang ada di depan Witantra. Sejenak orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, yang kalian makan ternyata sangat berlebihan bagi seorang pengembara. Witantra menjadi berdebar-debar. Dipandanginya Mahisa Agni sekilas. Namun agaknya Mahisa Agni pun sangat tertarik kepada kata-kata orang itu. Tetapi ternyata kedua orang bertongkat itu tidak bertanya lebih banyak lagi. Keduanya pun kemudian justru telah sibuk dengan makan mereka sendiri. Namun dalam pada itu, meskipun perlahan-lahan dan tidak jelas, tetapi Mahisa Agni dan Witantra sempat mendengar orang-orang itu menyebut tentang seekor kerbau bertanduk dungkul dengan kulit berwarna bule. Bagaimana jika kerbau yang demikian tidak didapatkannya di seluruh Kediri, bertanya salah seorang di antara mereka. Tentu saja akan didapatkannya. Kediri cukup luas sehingga yang aneh-aneh sekalipun akan terdapat juga di dalamnya, jawab yang lain. Namun pembicaraan berikutnya, Mahisa Agni dan Witantra tidak sempat mendengarnya lagi dengan jelas, sehingga mereka tidak dapat menangkap pengertiannya. Meskipun kemudian Mahisa Agni dan Witantra telah selesai, namun mereka tidak segera meninggalkan tempat itu. Mereka menunggu sehingga kedua orang itulah yang lebih dahulu meninggalkan warung itu. Siapakah mereka? Bertanya Witantra kepada pemilik warung itu. Pemilik warung itu termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya. Aku tidak tahu sebelumnya. Tetapi sudah 2-3 kali ini mereka membeli makan dan makanan di sini. Agaknya mereka orang yang datang dari jauh. Jika demikian, di mana mereka menginap? Bertanya Mahisa Agni. Aku tidak tahu, jawab pemilik warung itu. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Namun kemudian tiba-tiba saja pemilik warung itu berkata. Tetapi sebenarnya aku sependapat dengan kedua orang itu. Jika Kisanak ini pengembara, maka apa yang Kisanak beli di warung ini memang terlalu berlebihan. Tetapi aku pun dapat mengerti, bahwa jika ada orang-orang yang baik hati memberikan uang cukup, maka sekali-sekali seseorang memang ingin makan yang lain dari kebiasaannya. Agaknya memang demikian, berkata Mahisa Agni. Kami selama dalam pengembaraan hanya makan seadanya. Belas kasihan orang-orang yang melihat kami menginap di Banjar-Banjar, yang pada umumnya adalah penunggu Banjar. Mereka sering memberi makan dan minum. Mungkin beberapa kerat ketela pohon ubi jalar, atau bahkan nasi serta lauk pauknya. Namun ketika beberapa orang penunggang kuda yang dermawan memberi kami uang, maka ada keinginan kami untuk makan dan minum yang berbeda dengan yang kami dapat selama ini. Pemilik warung itu mengangguk-angguk, katanya. Seperti yang sudah aku katakan, aku memang dapat mengerti keinginan kalian. Dan agaknya kalian benar-benar sudah menikmati yang kalian anggap lain itu. Mahisa Agni dan Witantra mengangguk-angguk. Sementara itu pemilik warung itu pun berkata, karena itu Kisana, maka biarlah apa yang sudah kalian makan dan minum, tidak usah kalian bayar. Jika kalian mendapat uang dari penunggang kuda seperti yang kalian katakan itu, biarlah uang itu kalian simpan untuk menjadi bekal dalam perjalanan kalian. Kalian sebenarnya akan pergi kemana? Apakah kalian mempunyai tujuan dalam pengembaraan kalian? Sebenarnya kami memang tidak mempunyai tujuan. Tetapi bukan pula tidak bertujuan sama sekali. Sambil mengembara kami memang ingin menemukan seseorang. Kemanakan kami yang tinggal di Kediri. Tetapi sudah terlalu lama kami tidak berhubungan. Dalam pengembaraan kami yang terdahulu, kami tidak berhasil menemukannya. Tetapi kami masih berharap bahwa kami akan berhasil kali ini. Apakah kalian mendapatkan keterangan baru tentang kemanakan kalian? Bertanya pemilik warung itu. Tidak. Tetapi waktu itu Kediri terasa terlalu panas karena pertentangan yang timbul. Kini agaknya Kediri telah menjadi dingin kembali, jawab Witantra. Namun kemudian,
Tetapi Kisana, bukankah makanan dan minuman ini Kisanak perjualbelikan, sehingga rasa-rasanya janggal sekali jika Kisanak merelakannya kepada kami tanpa membayar sama sekali. Ah sudahlah, berkata pemilik warung itu. Jangan kalian risaukan. Yang kalian makan dan minum tidak akan membuat aku rugi bahkan menjadi melarat. Bersambung ke bab 81. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.